Bab 191. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimanapun, Maya tidak menyangka Chen Hao adalah orang terakhir yang muncul di sini. Pada momen tadi, Maya bahkan mempertimbangkan apakah dirinya akan hancur total di sini, karena selama ini ia memang belum percaya diri untuk lolos ke tangan Murakami Wan Liu dan Murakami Jingwu. Namun, pada akhirnya, pengepungan kedua pria itu runtuh karena pengaruh Chen Hao. Entah karena tangan Chen Hao terlalu garang, atau karena keberanian pihak lain terlalu kecil, atau daya jerat Chen Hao terlalu kuat, sehingga Murakami Wan Liu panik, seperti kelinci yang ketakutan. Setelah Chen Hao muncul, di belakangnya, di rumput, di atap, di balik pepohonan, lebih dari 40 orang dengan cepat mendekati mereka seperti pasukan operasi khusus. Jelas bahwa jumlah orangnya hanya separuh dari pihak yang lain, tetapi dalam hal momentum, jumlah tersebut benar-benar melebihi jumlah pihak yang lain. Bagaimana kabarmu? Saudara-saudara masih lebih hebat. Di depan orang-orangku, yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Begitu dia mengatakan ini, dia tampak sedikit terpaksa. Namun Maya benar-benar menahannya. Dia tetap terbuka untuk waktu yang lama, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain Murakami, setelah serangan diam-diam Chen Hao, Murakami Wan Liu dengan cepat menyesuaikan keadaan mereka. Kami adalah keluarga Murakami di Jepang. Jika Anda bisa pergi dari sini, kami bisa membiarkan masa lalu berlalu. Begitu kata-kata Murakami terucap, Murakami langsung mendorong Murakami hingga jatuh. Ketika Murakami baru saja mendorong Murakami ke bawah, kepala orang Jepang yang bersembunyi di belakang mereka langsung meledak. Otaknya bercampur darah, dan ada di mana-mana. Aku paling benci bahasa Jepang, tahukah kamu? Berkelahi bolak-balik di atap berbagai rumah, Wang Qiang, yang mengikuti langkah Chen Hao di tanah, mendengus. Kemudian dia menarik pistolnya dan mendengar suara tembakan peluru yang jelas. Kemudian Wang Qiang sekali lagi bersandar pada pemandangan itu dan mencari sosok mereka di cermin penembak jitu. Tindakan Wang Qiang sudah merupakan jawaban terbaik, jadi Chen Hao Duo tidak perlu mengatakannya. Haruki Murakami sangat marah hingga dia akan meledak. Kini dia tiba-tiba mengetahui apakah dia dan orang-orang Tiongkok dilahirkan dengan kesulitan. Sejak dia datang ke Tiongkok, dia tidak pernah merasa nyaman. Apapun yang Anda lakukan, akan selalu ada lebih banyak masalah. Akan selalu ada beberapa hal yang menjerat Anda, yang membuat Tuan Murakami sangat tidak bahagia, namun tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di saat kritis seperti itu, Haruki Murakami masih harus meminta bantuan Wan Liu Murakami. Meskipun dari lubuk hatinya, dia masih memiliki permusuhan yang mendalam terhadap Wan Liu Murakami. Dia mungkin tidak akan mengungkapkan permusuhan tersebut sampai akhir lelang yang diselenggarakan oleh neraka. Karena dia paham betul pentingnya suatu hal, dan sekarang dia sangat membutuhkan penolong yang layak. Sebagai kakak dari Haruki Murakami, mereka mempunyai pendidikan yang sama, namun karena waktu lahir, mereka menikmati perlakuan yang berbeda. Jadi Haruki Murakami jauh lebih baik dari Haruki Murakami. Jadi sekarang Murakami akan bertanya pada Murakami Wan Liu bagaimana menghadapi hal selanjutnya. Sebagai saudaranya, mereka memiliki kesamaan sampai batas tertentu. Diserang oleh Chen Hao merupakan ironi besar bagi Wan Liu Murakami. Jadi ketika Murakami Jingwu menanyakan pertanyaan ini, reaksi pertama Murakami Wan Liu adalah, lakukanlah. Tidak peduli siapa dia berani menghalangi jalan di depannya dan langsung menghancurkan pihak lain. Termasuk Maya Auguste, termasuk orang yang tidak melakukannya, tidak tahu siapa orangnya. Murakami Wan Liu memiliki wajah muram, ekspresi wajahnya terlihat sangat muram. Sambil tersenyum, Murakami Jingwu berkata, menurutku juga begitu. Dua pemimpin telah membuat keputusan seperti itu, hal selanjutnya secara alami akan menjadi lebih mudah. Orang-orang di belakang Murakami dan Murakami Wan Liu juga mengeluarkan senjata dari tubuh mereka, dan sangat sedikit dari mereka yang melepas mantel yang digunakan sebagai penutup di luar, memperlihatkan kostum ninja di dalamnya. Jepang kaya akan ninja, dan keluarga Murakami adalah keluarga besar yang terkenal di Jepang. Bagaimana ninja yang dibawa keluar dari keluarganya bisa dibandingkan dengan ninja yang dibudidayakan oleh keluarga kecil kelas 3 itu? Temukan penembak jitu dan bunuh dia. Ngomong-ngomong, lihat siapa pendukung musuh. Bunuh pemimpin mereka. Sebagai orang yang banyak meneliti budaya Tionghoa, Wan Liu Murakami masih memahami kebenaran tersebut. Namun kini ada hal yang sangat membingungkan bahwa mereka yang bertahan di lapangan,
termasuk mereka berdua, hanya tersisa 4 kekuatan. Di antara keempat kekuatan tersebut, Wan Liu Murakami benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang akan menyerang mereka. Dan dia dapat mengatakan dengan sangat yakin bahwa ini jelas bukan sarana yang digunakan oleh Bango Oriental, karena Bango Oriental tidak ingin menjadi orang yang akan menggunakan sarana serangan diam-diam. Adapun Fenrir, rubah licik dari keluarga Chules. Ayolah, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu, karena kesombongan dari keluarga Chules tidak mengizinkannya melakukan itu, jadi sekarang hanya Chen Hao yang tersisa. Apakah pria bernama Chen Hao yang menyerang? Entah dari mana asalnya, tapi dengan sekelompok bawahannya, dia mengira kekuatannya bisa berdiri berdampingan dengan kekuatan internasional. Bunuh dia. Dapat disimpulkan bahwa orang di balik serangan itu mungkin adalah Chen Hao, dan wajah Murakami Wan Liu menjadi jelek lagi. Menurutnya, orang Tionghoa biasa tidak perlu melakukan apapun. Dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan jarinya, tapi sekarang orang seperti semut berani melompat dan bertarung dengan gajah. Hal ini membuat Murakami Wan Liu merasa luar biasa, tetapi juga merasa sangat marah. Namun, ketika dia marah dan geram, Jingmu Murakami di sebelahnya mengerutkan kening dan berkata, kita bisa membunuh semua bawahannya, tetapi dia sendiri tidak bisa bergerak. Tentu saja, Haruki Murakami tidak akan tiba-tiba berubah pikiran, tetapi karena identitas Chen Hao. Anda tahu, Chen Hao adalah seorang VIP, meskipun dia tidak senang dan buruk. Tetapi di sini, di resor, di pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka, Chen Hao adalah seorang VIP. Jika Chen Hao terbunuh, itu berarti VIP lainnya juga dapat dibunuh. Mereka berani bersikap lancang sekarang, sebagian besar karena status VIP mereka. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh orang lain, hidup mereka akan dilindungi pada akhirnya. Dengan kata lain, apapun yang mereka lakukan, mereka akan bertahan hidup pada akhirnya. Kegagalan diperbolehkan, tetapi bagaimana jika Chen Hao, juga seorang VIP, meninggal di sini? Benarkah bagi orang lain, bahkan jika aturan permainan lainnya ditetapkan, VIP juga bisa mati? Sebagai VIP, orang-orang ini juga bisa mati. Dengan cara ini, korban terakhir tetaplah mereka. Itulah sebabnya Haruki Murakami akan menghentikan upaya Wan Liu Murakami untuk membunuh Chen Hao. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu tentang obrolan mereka. Jika Chen Hao tahu bahwa Wan Liu Murakami dan Jingmu Murakami sedang berbicara tentang cara membunuhnya, diperkirakan Chen Hao akan tertawa dan perutnya akan sakit, bukan? Kedua pria ini terlalu tangguh untuk berpikir bahwa mereka dapat membunuh Chen Hao. Apa yang akan kamu lakukan? Tepat ketika Murakami dan Murakami Wan Liu tidak tahu bagaimana memperlakukan Chen Hao mengangkat alisnya dan bertanya kepada Maya, yang reaksinya agak tidak terduga. Menatap Chen Hao dari atas ke bawah, Maya bertanya, apakah kamu yakin tidak memiliki saudara laki-laki atau apapun? Bagaimana kamu bisa menanyakan itu? Setiap kali aku melihatmu, kamu akan membawaku kejutan yang tidak terduga. Jika kamu tidak memiliki saudara laki-laki atau apapun, bagaimana kamu bisa membuat perubahan besar setiap saat? Chen Hao berkata dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan tentang kesimpulan Maya. Apa yang bisa dia katakan? Setelah menendang Maya, Chen Hao menyingkirkan senyumnya, meskipun aku membantumu, mereka tidak hemat bahan bakar. Jika tidak ada kecelakaan, mereka memiliki lebih dari 100 orang. Ini bukan kabar baik. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus membayar sejumlah harga, dan aku tidak akan membiarkan saudara-saudaraku datang untuk membunuhmu. Paling-paling, mereka akan memiliki lebih banyak dukungan jarak jauh. Dengan ini, kegembiraan awal Maya memudar. Namun, Maya segera menyesuaikan pikirannya, karena dia mengerti bahwa lingkungan tempat dia berada seperti ini. Chen Hao tidak dapat melakukan yang terbaik untuk membantunya. Sekarang dia telah ditolong, apa yang dia minta. Atas perintah tersebut, pasukan Rusia milik Maya mengeluarkan senapan dan senapan mesin ringan dari belakang dan mulai melancarkan serangan sengit. Sementara Chen Hao dan yang lainnya memberikan daya tembak yang cukup untuk menekan mereka dari kejauhan. Tahukah Anda, ini adalah jenis pemadaman senjata yang sebenarnya, yang secara langsung membuat pihak lain tidak bisa memimpin. Di zaman kuno, semua orang ini adalah bandit sejati. Bahkan sekarang, mereka adalah teroris terkemuka. Tentu saja, di bawah kepemimpinan Chen Hao, mereka tidak mungkin melakukan tindakan teroris, tetapi kekuatan mereka ada.
Bahkan Maya yang kerap baku tembak dengan pasukan lain pun ikut terpukul saat melihat serangan Chen Hao dan lainnya. Karena tembakan Chen Hao terlalu ganas, tidak peduli sudut atau daya tembaknya, itu sangat terbaik, dan selain Chen Hao, orang lain juga kelas 1 hampir 40 senjata, semuanya ditembakkan, pada akhirnya betapa ganasnya, sama sekali di luar imajinasi orang biasa, jadi ketika Chen Hao dan yang lainnya mulai menyerang, mereka bahkan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Ketika Chen Hao dan yang lainnya berhenti sejenak dan mengganti klip amunisi mereka, output mereka akhirnya dimulai. Yang mengejutkan Chen Hao, mereka dilengkapi dengan senjata Vulkan 15 mm, Gatling kaliber besar, dan bahkan batu-batu yang digunakan Chen Hao untuk menghindarinya pun hancur berkeping-keping. Chen Hao juga sedikit bingung ketika dia menghadapi hal seperti itu. Namun, dikatakan dengan baik bahwa pasti ada cara untuk sampai ke depan gunung. Jadi ketika Chen Hao dan yang lainnya kewalahan oleh meriam vulkan yang berlawanan, Gabriela tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak dipikirkan. Tuan muda, orang-orang kita telah tiba. Benarkah? Maya memamerkan giginya, dengan ekspresi garang di wajahnya, mari kita tunjukkan pada mereka apa mafia itu selama ini. Gabriela juga berkulit, mengangguk, dan kemudian, tidak ada kemudian, setidaknya Chen Hao tidak melihat kemudian. Di belakang Jingmu di Murakami, tiba-tiba muncul beberapa pria kekar dan kasar dengan senapan mesin ringan Thompson di tangan mereka. Meskipun mereka sangat gemuk, mereka sangat lincah. Senapan mesin ringan Thompson di tangan mereka menyala-nyala dengan api. Para ninja yang biasa menyerang secara diam-diam satu persatu di depan mata publik, satu demi satu jatuh ke dalam genangan darah, tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Murakami bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika orang-orang itu melompat, menjauh dengan langkah-langkah aneh, Murakami dapat dianggap sebagai reaksi. Kejar, bisakah kau benar-benar mengejar? Chen Hao tidak tahu, Maya tidak tahu, dan Murakami tahu. Melihat orang-orang kuat itu melarikan diri dengan cepat, Haruki Murakami ingin bergegas maju dengan senjata, tetapi dengan kekuatannya sendiri, sekarang bergegas maju berarti mencari kematian. Jadi, Haruki Murakami memilih untuk tetap di tempatnya. Saat ini, hampir seperempat orang telah jatuh. Orang-orang kuat Rusia menyergap dari belakang, yang jauh di luar dugaan mereka. Oleh karena itu, seperempat orang tewas di tempat. Darah di tanah mengalir perlahan, seperti pewarna merah, tetapi dengan bau daging mentah, itu membuat orang merasa mual. Bagi Maya, rasanya tidak kalah dengan obat-obatan terbaik. Bahkan jika dia terlihat seperti generasi kedua yang kaya dan orang yang tidak dapat diandalkan di depan Chen Hao, dia adalah penerus kekuatan bawah tanah. Dengan ekspresi demam di wajahnya, Maya mengambil M4A1 dari Chen Hao, mengisinya, menarik pelatuk secara langsung, dan peluru berdenting dari moncong senjata. Itu seperti hujan badai di musim panas. Chen Hao melihat tangannya yang kosong, lalu melihat Maya yang berdiri dan mulai menembak dengan liar. Dengan wajah yang kacau, di samping Feng Dazuang tepat waktu menyerahkan senjata baru, setelah menerimanya, Chen Hao juga menarik pelatuknya untuk mulai menembak. Awalnya, daya tembak mereka masih sangat kuat, tetapi di bawah tekanan Chen Hao dan Maya, mereka tidak dapat mengangkat kepala lagi. Dan meskipun mereka bersembunyi, mereka tidak bisa bersembunyi dengan nyaman. Mereka harus memperhatikan apakah beberapa orang Rusia yang kuat dan bersenjata akan melompat keluar dari belakang kapan saja. Dengan berakhirnya klip senjata Chen Hao dan yang lainnya, mereka akhirnya mendapat kesempatan bagus untuk bernapas. Mengambil kesempatan ini, mereka akhirnya mengatur serangan balik yang efektif. Namun bagi Chen Hao, serangan ini seperti jatuh ke udara, dan tidak ada peran manusia sama sekali. Setelah gelombang serangan, Chen Hao membawa Maya dan langsung meninggalkan tempat penyerangan. Sebagai orang Tiongkok, Chen Hao sangat akrab dengan taktik gerilya yang dilakukan oleh para pemimpin saat itu dalam perang agresi Jepang melawan Tiongkok, dan Chen Hao menemukan bahwa taktik tersebut sangat berguna. Sederhananya, ketika serangan Chen Hao berakhir, mereka segera berpindah ke tempat lain. Ketika mereka mengatur serangan yang efektif dan bersiap untuk melawan, Chen Hao pergi dan memilih tempat yang lebih baik. Setelah beberapa saat melakukan penembakan, Haruki Murakami akhirnya menyadari ada yang tidak beres, karena serangan mereka tidak mendapat perlawanan apapun. Seperti tadi, mereka bersembunyi dalam posisi tersembunyi dan tertahan oleh daya tembak Chen Hao. Kini hanya saja kedua belah pihak saling bertukar identitas, namun pertukaran identitas membuat wajah mereka kosong.
Hal ini berlaku bagi semua orang, karena mereka tidak tahu kemana perginya musuh dan kemana mereka harus menyerang. Pada saat ini, 4 atau 5 bayangan tiba-tiba muncul di sudut tenggara Jingmu di Murakami. Seperti muncul begitu saja, dengan pengalaman sebelumnya, bahkan Murakami Wanliu mengira bayangan itu mungkin menjadi serangan musuh berikutnya. Daya tembak yang kuat menekan masa lalu, dan bayangan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, tetapi tidak ada darah yang terciprat. Menghadapi situasi seperti itu, Murakami Wanliu tiba-tiba berteriak, "Temukan tempat persembunyian yang bagus." Sebelum suara itu jatuh, Chen Hao dan keluarganya sudah keluar dari arah berlawanan. Lusinan orang menarik pelatuknya lagi, dan peluru berjatuhan. Pada saat penembakan, beberapa orang di pihak mereka tewas. Jelas tidak baik bagi mereka untuk terus berkembang sesuai dengan situasi ini, jadi Murakami dengan cuek berseru, "Orang-orang dari keluarga Agustus. Jika kamu masih memiliki sisa martabat, kamu akan memilih untuk bertarung bersama kami." Serangan diam-diam seperti ini tidak dilakukan oleh pahlawan sejati. Maya yang sudah berpindah posisinya lagi, mau tak mau bersenandung setelah mendengar perkataan Murakami. Orang ini punya otak yang bagus, tapi apakah menurutnya orang lain bodoh? Jika kamu tidak melanjutkan dengan baik, pergi dan lawan dia dalam pertarungan jarak dekat. Petik 2. Tidak, setujui permintaannya. Apakah kamu yakin ingin bertarung dekat satu sama lain? Maya menatap Chen Hao yang mengucapkan kata-kata ini, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Menurutnya, selama ia terus berjalan sesuai dengan ritme tersebut, pihak lain tidak akan bertahan dulu, lalu keluar, lalu tinggal mencari masalah orang lain. Tapi sekarang Chen Hao berkata bahwa dia akan melepaskan keuntungan yang bagus untuk bertarung dengan pihak lain. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Setelah sekian lama tinggal di Tiongkok, Maya telah mempelajari beberapa bahasa lisan masyarakat Tionghoa setempat, seperti yang dikatakan sekarang. Ditendang oleh keledai adalah hal yang Maya pelajari akhir-akhir ini. Benar, saya tidak memiliki masalah dalam pikiran saya. Saya hanya memutuskan untuk bertarung dengan pihak lain, karena saya ingin memberitahunya bahwa semua faktornya disebabkan oleh saya, dan saya ingin dia mati dengan jelas. Chen Hao juga kejam ketika segala sesuatunya berkembang sedemikian rupa. Kesan Haruki Murakami di benaknya sama sekali tidak baik, dan bukan hanya karena hal-hal itu di awal, tapi karena apa yang mereka lakukan setelah menghubunginya, yang membuat Chen Hao membunuhnya. Tidaklah sopan untuk mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kebencian nasional atau perselisihan keluarga, itu hanya permusuhan pribadi. Sekarang, dengan peluang bagus, bagaimana Chen Hao bisa melepaskannya? Ketika Maya mendengar bahwa Chen Hao ingin membunuh Haruki Murakami, dia menatap Chen Hao dengan bingung dan melihat ke atas dan ke bawah. Lalu dia menepuk bahu Chen Hao dan tertawa. "Ini adalah Chen Hao asli yang aku kenal. Awalnya, aku mengira kamu hanya karena masalah antar negara pada awalnya, jadi kamu merasa jijik terhadap Haruki Murakami. Sekarang sepertinya bukan hanya seperti ini." Sambil melirik Maya, Chen Hao berkata tanpa daya, "Saya akui saya masih mencintai negara saya, tetapi saya tidak ingin melakukan perilaku radikal karena apa yang terjadi sebelumnya. Itulah masalah di antara kami. Bahkan jika saya tidak melakukannya punya kesempatan ini, aku akan mencari waktu untuk membunuhnya, mungkin besok, mungkin sebelum dia meninggalkan kota Sinhelusa. Tapi sekarang ada waktu, bukan? Ya, itu karena sekarang ada waktu. Itu sebabnya saya akan memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikan masalah dengan pihak lain." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Chen Hao juga mengeluarkan belati dari punggungnya. Belati ini berbeda dengan belati militer yang umum digunakan. Terdapat 2 lekukan darah yang berkelok-kelok di kedua sisi bilah keris, kemudian menjulang tinggi di tengah keris. Kelihatannya seperti tombak bermata 3, tetapi ada banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan terbesarnya adalah pada kedua sisi bak pertumpahan darah, dan panjangnya sekitar 1 telapak tangan membuatnya lebih mudah untuk dibawa. Dia mengeluarkan belati dan membenturkannya ke tangannya. Chen Hao mendorongnya kembali dan mengambil tombak. "Haruki Murakami, untuk menunjukkan ketulusanmu, keluarlah dari belakang bunker sekarang. Kami berjanji tidak akan menembak. Bagaimana kamu bisa memastikan anak buahmu tidak menembak? Haruki Murakami bukanlah orang bodoh. Dalam hal ini, jika Anda tidak sopan, Anda tidak boleh bersikap sopan. Pihak lain adalah musuh, bukan teman. Dalam menghadapi musuh,
sebaiknya perjuangkan kepentingan semaksimal mungkin, jangan saling mengalah. Permintaan itu dibuat oleh Anda. Jika Anda tidak cukup menunjukkan ketulusan, kami akan melanjutkan kebijakan strategis kami. Berapa banyak dari Anda yang tersisa? Berapa banyak amunisi yang tersisa? Jika Anda pikir Anda dapat bertahan sampai jam 12, jam berdering, terus belanjakan. Implikasinya jika pihak lain terus belanja seperti ini, maka akan kehilangan kesempatan untuk menang. Kata-kata Chen Hao langsung memblokir tempat paling mematikan di seberang kemenangan akhir. Jika dia bahkan tidak bisa menggunakan Maya, bagaimana dia bisa menang? Selama ini, Murakami mengira musuhnya adalah Maya Auguste. Jika dia tahu bahwa musuhnya adalah Chen Hao, dia akan melompat keluar dari belakang dan mencoba mencari Chen Hao. Dirangsang oleh Chen Hao, Haruki Murakami akhirnya melompat keluar dari bunker. Ketika dia melompat keluar, Murakami Jiro langsung menghalangi di depannya, untuk menghalangi peluru untuknya ketika Chen Hao bertobat. Namun, Chen Hao selalu mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan metode kasar seperti itu untuk melambaikan tangannya dan meminta Wang Qiang untuk berhenti membidik. Kemudian dia melompat keluar dari bunker. Dia tidak khawatir pihak lain akan menembak. Karena baru saja terjadi perkelahian, peluru pihak lain bukanlah kecelakaan, itu sudah berakhir, bahkan jika ada, Chen Hao juga percaya diri untuk menghindar ketika pihak lain menembak. Ini adalah kepercayaan diri. Itu adalah kepercayaan diri yang dipupuk oleh peluru, dan itu tidak ada bandingannya dengan anak-anak dari keluarga ini. Ketika dia melihat Chen Hao ada di depannya, ekspresi wajahnya berubah menjadi merah keunguan marah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Alisnya berkerut, seperti gunung Fuji, seluruh orang itu tiba-tiba bisa meledak kapan saja dan di mana saja. Chen Hao, Tuan Murakami, sepertinya Anda belum melupakan saya. Haruskah saya merasa sangat terhormat? Bisakah itu diingat oleh tuan muda kedua dari keluarga Murakami? Kemudian mata Chen Hao tertuju pada Murakami Wan Liu, yang keluar dari sisi Murakami. Oh, omong-omong, ada tuan muda lain dari keluarga Murakami. Saya tidak tahu apakah ada tuan muda ketiga di keluarga Murakami. Kemudian Chen Hao menggelengkan kepalanya dengan kasihan, mungkin untuk melihat ide Chen Hao. Maya juga keluar dari samping, dan bertanya kepada Chen Hao, sejauh ini, hanya ada 2 tuan muda di keluarga desa, dan mereka semua datang ke sini, yaitu, 2 orang di depan kita, hai, kalian berdua. Maya tampak melambaikan tangannya dengan antusiasme khusus, tetapi di balik punggungnya, lapisan keringat mengalir pelan. Dia pikir dia cukup gila, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak sebaik Chen Hao. Di depan musuh, berani keluar seperti ini, tidak takut musuh tiba-tiba kembali, meletakkan senjata hitam. Melihat Maya dan Chen Hao berdiri bersama, bahkan orang bodoh pun dapat melihat apa yang sedang terjadi. Ekspresi Murakami begitu suram sehingga mulutnya sedikit berkedut. Itu adalah Murakami yang menyembunyikan amarahnya dengan paksa. Di sisi lain, sikap Wan Liu Murakami tidak begitu ekstrim, karena kebencian antara dia dan Chen Hao tidak sedalam Jingmu Murakami. Secara alami, setelah melihat Chen Hao, sikapnya tidak begitu ekstrim. Dalam benaknya, satu-satunya pertimbangan adalah bagaimana cara memutuskan kerjasama di depannya dan memberinya manfaat yang paling melimpah. Terlebih lagi, meskipun dia dan Murakami adalah saudara, hubungan mereka tidak sedalam saudara kandung. Sejujurnya, Murakami Wan Liu ingin Chen Hao menyingkirkan Murakami. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa inilah yang dipikirkan Murakami. Lebih baik tidak menunjukkan hal-hal di antara kedua saudara itu di depan orang lain, jadi ketika Chen Hao dan Mei melihat mereka, mereka tampak memiliki hubungan yang baik. Sekarang, dalam kemarahannya, tampaknya Haruki Murakami tidak punya pikiran untuk berurusan dengan hubungan antara saudara-saudaranya. Dengan wajah muram, dia langsung memerintahkan Murakami Wan Liu, biarkan orang-orangmu bergegas terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membiarkan Murakami Jiro juga membawa orang-orang. Waktu hampir habis, dan pertempuran harus segera dilakukan dan diselesaikan. Untuk nada memerintah Murakami Jingmu, meskipun tidak senang, menurut situasi saat ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Murakami Wan Liu juga tertekan, mengerutkan kening dan mengatur tugas. Dengan perintah itu, orang-orang ini memiliki tujuan. Kemudian, sejumlah besar orang bergegas keluar dari balik bunker, mengenakan pakaian ninja ketat, memegang anak panah dan pedang di tangan mereka. Itu seperti mereka yang berjalan dalam kegelapan selama periode Shogun,
untuk memusnahkan musuh di depan tuan mereka. Ide mereka bagus, tetapi satu hal adalah bahwa musuh yang mereka hadapi hari ini jauh lebih kuat daripada para prajurit di bawah tangan para mantan jenderal. Pertempuran sudah dekat. Kedua belah pihak telah menyiapkan pisau panjang dan pisau pendek. Ketika Chen Hao bergegas keluar seperti macan tutul, Feng Dazuang dan Lao Shan tidak mengikutinya. Sebaliknya, mereka mengambil senjata mereka dan mengarahkannya ke kedua sisi tubuh Chen Hao. Selama ada yang salah dengan situasinya, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Dan itu bukan hanya mereka berdua. Di antara orang-orang yang dibawa Chen Hao, 10 dari mereka tidak bergerak. Tidak jauh dari pohon, ada 2 senapan runduk baret yang mengarah ke medan perang. Selama ada angin dan rumput yang aneh, kedua senapan runduk itu akan menjadi senjata tajam di medan perang. Mengenai perjanjian itu, di depan orang-orang ini, benda-benda itu hanyalah awan yang mengambang. Di depan keselamatan Chen Hao, tidak ada yang lebih penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin Chen Hao berani berdiri dengan berani? Kepercayaan diri Chen Hao umumnya datang dari rekan satu timnya. Kemudian ketika Chen Hao dan Murakami saling bertarung, di sebuah paviliun kecil tidak jauh dari sana, 3 orang duduk berdampingan. Di tengah adalah seorang pria muda dengan rambut emas pendek. Itu adalah Fenrir Chules. Di sisi kirinya adalah pemuda yang dicari Chen Hao. Nama Jack juga berasal dari pemuda yang jahat. Song Kai mungkin pertama kalinya menghadapi situasi seperti itu. Dia menyembunyikan tubuhnya di belakang Fenrir dan Jack sebanyak mungkin, tetapi matanya tertuju pada Chen Hao dan yang lainnya. Bos, jika Anda ingin saya mengatakan bahwa ini adalah waktu yang paling tepat, haruskah kita pergi dan membunuh mereka sekarang? Kemudian Song Kai menggelengkan kepalanya dan mengoreksi pernyataannya, kita harus menunggu sampai mereka berdua dikalahkan. Dalam hal itu, kita dapat menyelesaikan 2 lawan sekaligus, dan yang lainnya bernama Dong Fanghe seharusnya lebih mudah diselesaikan. Ketika usulan Song Kai baru saja keluar, Jack menatap Song Kai dan merasakan niat membunuh datang dari samping. Song Kai mengecilkan lehernya dan duduk di samping Fenrir sebanyak mungkin. Saya selalu berpikir bahwa saat ini, kata pengkhianat tidak boleh digunakan pada orang Tionghoa, tetapi saya pikir saya harus memperbaiki pandangan saya. Tidak peduli kapan itu datang, akan selalu ada beberapa orang yang malu dan meninggalkan tanah air mereka. Saya lebih suka pergi ke pihak orang asing daripada berpikir tentang bagaimana memberikan kontribusi bagi tanah air saya. Ada kata, seperti ini yang datang dari samping. Mengikuti suara itu, Fenrir melihat orang yang telah dia tunggu. Tuan Dongfang, saya sudah lama menunggu Anda di sini. Saya bahkan berpikir apakah Anda akan muncul. Ternyata Anda masih muncul. Hanya ada satu pemenang di akhir lelang. Setiap orang punya kesempatan. Mengapa saya tidak bisa mencobanya? Dengan 9 pria kuat di belakangnya dan seorang pria tua berkostum tang berdiri di satu sisi, Bango Oriental memiringkan kepalanya dan menanyakan keraguannya. Mendengar ini, Fenrir tertegun sejenak, dan kemudian merenungkan arti kata-kata Bango Oriental. Saya tidak berpikir orang pintar seperti Anda seharusnya sebodoh itu, tetapi tampaknya saya harus mengoreksi pendapat saya. Tidak peduli seberapa pintar seseorang, ada saatnya dia bodoh. Saat berbicara, Jack telah bergerak. Dia masih duduk. Detik berikutnya, Jack dengan pisau di kedua tangannya telah muncul di depan Bango Oriental. Ketika dia akan datang ke Bango Oriental, pria tua di samping Bango Oriental mengulurkan tangannya. Dia seorang pria muda. Mengapa dia begitu marah? Orang tua itu berbicara dengan sangat lambat, tetapi sebelum Jack yang lincah datang ke Bango Oriental, tangan orang tua itu telah berada di betis Jack dan mendayung maju. Jack tiba-tiba miring di udara, dan sebuah klik terdengar dari pergelangan tangannya. Ternyata itu adalah dislokasi instan ketika orang tua itu bersentuhan. Jack juga bukan karakter yang sederhana. Ketika pergelangan kakinya terkilir, rasa sakit yang parah tidak memengaruhi penampilannya sama sekali. Pisau di tangannya berubah arah, dari awal ke Bango Oriental hingga sebaliknya ke orang tua di dinasti Tang. Tidak ada perasaan sepat di air yang mengalir. Orang tua berkostum Tang itu mungkin tidak menyangka mengapa dia bisa menyesuaikan posturnya dengan cepat untuk melancarkan gelombang serangan kedua saat pergelangan kaki lawannya terkilir. Tentu saja, Jack tidak akan memberitahunya bahwa dia pernah dislokasi oleh orang lain. Dia harus menanggung rasa sakit yang hebat dan bertindak seperti cacing. Tidak ada yang mau membantunya memasang kembali sendi yang terkilir. Dalam kesakitan yang parah, sebelum 2 kata,
hidup, rasanya seperti awan mengambang. Namun, Dong Fanghe tidak sendirian. Ada 9 orang kuat di belakangnya. Masing-masing dari mereka memiliki udara yang kuat. Ketika mereka menjadi tentara, mereka semua kompeten untuk keberadaan Raja Perang. Ketika Jack mengubah postur menyerangnya, dia bergegas ke dua orang. Seseorang meraih kaki Jack dan menatapnya. Mereka menarik Jack kembali dari udara dan menghempaskannya ke tanah. Direbut dan dilempar oleh dua orang kuat tersebut, bahkan Jack, tubuhnya juga tak terkendali. Namun sebelum mendarat, Jack sudah menundukkan kepalanya hingga dua kaki di tanah. Pada saat mendarat, kaki kiri yang terkilir jatuh ke tanah berdampingan dengan suara yang sedikit nyaring, dan kaki kiri yang terkilir masih pulih seperti semula. Selama keseluruhan proses, tidak ada perubahan pada wajah. Seluruh orang tampaknya tidak memiliki rasa sakit sama sekali. Bahkan lelaki tua berkostum tang tampak berwibawa. Tangan Jack tidak memberikan kerusakan yang efektif pada bangau oriental, tetapi kemampuannya membawa perasaan bermartabat bagi semua orang. Ini bukanlah cara yang buruk untuk mengembalikan sendi yang dislokasi ke posisi semula, namun ini adalah cara yang sangat sulit untuk mengembalikan sendi yang dislokasi ke posisi semula tanpa ekspresi, dan bahkan tanpa mengerutkan kening, yang membuat semua orang merasa cemberut. Berapa kali hal ini dapat dilakukan? Ini gila, sekalipun lelaki tua dinasti Tang telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pemuda sekuat itu. Bangau kecil, pemuda ini sulit dihadapi. Orang tua berkostum Tang berkata dengan suara rendah. Mendengar lelaki tua berkostum Tang itu berkata begitu, Dong Fang dia pun kaget. Meski tersembunyi dengan baik, perubahan halus pada ekspresinya diperhatikan oleh Song Kai. Bos, pihak lain menjadi gugup. Jack melakukannya dengan sangat baik. Song Kai segera menyampaikan kabar itu kepada Fenrir. Fenrir tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu, ini semua menjadi pertimbanganku. Jika Jack hanyalah seorang pembunuh biasa, bagaimana bisa Fenrir merelakan begitu banyak anak buahnya dan memilih Jack sebagai gantinya? Yang Fenrir hargai adalah sikap Jack. Dia sangat kejam terhadap dirinya sendiri dan musuh-musuhnya. Tidak ada rasa takut di hatinya. Orang-orang seperti ini adalah talenta sejati, itulah salah satu alasan mengapa Fenrir berani datang ke sini bersama Jack sendirian. Karena baginya yang dibutuhkan hanya satu orang yang bisa bertarung. Adapun yang lainnya, meskipun mereka datang, mereka akan mengantarkan makanan. Lebih baik tidak membawanya. Bangau Timur, sebenarnya kita tidak perlu menjadi musuh sama sekali. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, pada akhirnya akulah yang bisa menjadi pemenang. Kaisar terakhir hanya bisa dibuat oleh orang yang memiliki darah kaisar di dalamnya, tulangnya, tapi kamu tidak pantas mendapatkannya. Apakah itu? Burung bangau oriental meremehkan untuk tersenyum, dan tidak ada ekspresi di wajahnya kecuali rasa jijik. Lalu di mana kamu melihat bahwa aku tidak memiliki darah kaisar? Ini agak menarik, bahkan Fenrir, setelah mendengar kata-kata oriental keren, juga sedikit terkejut. Apa maksudmu? Itu tidak berarti banyak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada lebih banyak kaisar di Tiongkok. Tidak semua kaisar dilahirkan dengan darah kaisar. Mereka berjuang untuk mendapatkan lebih banyak. Ketika mereka menjadi kaisar, darah mereka akan disebut darah kaisar. Dengan itu, burung bangau oriental melambai, dan semua orang kuat yang berdiri di belakangnya maju ke depan. Karena kamu datang ke Tiongkok, aku tidak punya hadiah apapun untukmu. Sebaiknya aku memberimu sedikit nasihat. Ya, saran apa? Melihat orang-orang kuat itu mendekat, Fenrir diam-diam menyesuaikan keadaannya dan bisa bangkit untuk menyerang kapan saja dan di mana saja. Melihat aksi Fenrir, bangau itu tidak merasakan apapun sama sekali. Dia hanya tertawa dan melambai, sejarah ditulis oleh pemenang. 9 lelaki kuat itu bergegas maju, sementara bangau oriental dan lelaki tua berkostum Tang mundur dengan kecepatan yang sama. Terlihat dari hal ini bahwa Dong Fang dia tidak terlalu peduli dengan hidupnya sendiri. Namun dia membutuhkan lelaki tua berkostum Tang untuk membantunya membuat pertunjukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang di sisi Fenrir juga sangat kesulitan. Dia tidak membuat pertunjukan, tapi dia mencoba mencari tahu kekuatan pemuda yang mengikuti Fenrir. Medan perang terbuka secara instan. Saat Chen Hao dan Murakami memulai pertarungan tangan kosong, Fenrir dan Dong Fanghe juga melakukan kontak langsung satu sama lain. Melihat Chen Hao, seluruh orang akan meledak. Ketika dia datang ke kota Xinhe, semuanya lancar, sampai dia bertemu Chen Hao.
Sejak saat itu, segala tingkah lakunya menjadi penuh pengekangan, apapun yang dilakukannya, selalu ada rintangan di mana-mana, dan tidak ada perasaan seperti dulu. Sepertinya Chen Hao dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutannya. Ketika Chen Hao muncul di sini dengan kepala binatang itu, Murakami pernah meragukan apakah Chen Hao telah merebut kepala binatang itu, tetapi ketika Dong Fanghe muncul dengan kepala binatang itu, dia menampik pandangan ini. Tapi Haruki Murakami selalu penasaran dari mana Chen Hao mendapatkan kepala binatang itu. Ini selalu menjadi simpul di hati Murakami, tapi sekarang melihat anak angkat Chen Hao, dia mungkin siap untuk menunjukkan kebaikannya dan memberitahu Murakami apa yang terjadi. Lama tidak bertemu, apakah Murakami merasa sedih ketika dia datang ke pelelangan dengan harga tinggi? Aku tahu bahwa aku memiliki kepala binatang di tanganku, tetapi pada akhirnya, kepala binatang itu telah menghilang. Apakah ada perasaan di tanganku? Hati. Chen Hao tersenyum, dan senyumnya sekuat yang dia bisa. Ketika Murakami mendengar kata-kata Chen Hao, dia tercengang, dan banyak keraguan muncul di hatinya. Keraguan jelas telah hilang, tapi Murakami masih tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana kamu tahu itu? Bagaimana saya tahu? Saya tahu ada jalan saya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Senyum di wajah tidak berkurang, dan tikaman militer di tangan terus-menerus terbentur. Saya tidak hanya tahu ini, aku juga tahu kalau kepala hewanmu itu ada kepala sapi dan kepala ayam, tapi belakangan semuanya hilang. Adakah yang spesial di hatiku kalau aku ingin mencari seseorang untuk curhat? Jika Pak Murakami tidak mengetahui banyak tentang situasi saat ini, maka di paragraf berikutnya, dia telah menjelaskan dengan jelas masalah tersebut kepada Pak Murakami. Itu kamu. Apakah aku bilang itu aku? Ketika Haruki Murakami mengertakkan giginya, Chen Hao mengangkat bahunya dan menyangkal, saya hanya berkomunikasi dengan Anda apa yang saya tahu. Anda dapat melihat betapa bersemangatnya Anda. Sayangnya, semua orang bukan anak-anak. Bisakah Anda berhenti bertingkah seperti ayam jago dan mempunyai pengaruh buruk? Mendengar ini, Haruki Murakami semakin marah. Sangat jelas bahwa Anda harus mengambil topiknya terlebih dahulu. Sekarang tidak baik membicarakannya dengan saya. Terlepas dari kemarahannya, Murakami, tidak peduli siapa yang mengambil kepala hewan itu, melambaikan tangannya dan meminta Murakami untuk bergegas dan membunuh Chen Hao. Di sekitar Chen Hao, dia bukan satu-satunya. Hampir 30 orang melompat keluar dari belakang Chen Hao. Maya lebih seperti seekor banteng dengan rambut emosional. Dia mengangkat bahu, bahkan lebih cepat dari Chen Hao, dan memimpin untuk menemui Murakami. Saat ini, Chen Hao tahu bahwa Maya tidak melakukan apapun. Sebagai pemimpin muda mafia Rusia, Maya juga seorang pekerja keras, dan ninja yang menentangnya tidak berani menyerangnya. Adapun Chen Hao, yang paling keras kepala, dia bertemu Murakami. Kekuatan Murakami tidak bisa dianggap remeh sebagai pengawal istana Haruki Murakami. Apalagi sebagai seorang ninja, kekuatan Murakami tidak merosot seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, seiring bertambahnya pengalaman, otaknya menjadi semakin baik, dan kekuatannya pun meningkat. Sebagai seorang pemuda, Chen Hao telah berada di pulau terpencil itu selama hampir 5 tahun. Kekuatannya telah lama melampaui imajinasi orang awam. Sekarang dia melawan Kojiro Murakami. Saat pertama kali bersentuhan, mereka tampak seperti setengah jin hingga 8 liang. Maya dihentikan oleh Murakami Wanliu. Pria berpenampilan lembut ini, dengan penuh percaya diri, datang dan menghentikan Maya yang memiliki momentum paling besar. Keduanya adalah penerus satu kekuatan, dan identitas mereka setara. Adapun kekuatan, tahukah Anda, Rusia selalu mengandalkan tubuh dan senjatanya yang kuat untuk menumpas musuh, sedangkan Jepang mengandalkan siasat dan ninjanya. Jadi pertarungan antara kedua pria itu benar-benar tidak ada artinya, bahkan tidak sekuat bawahan mereka. Hampir begitu kami bertemu, Murakami Wanliu langsung dipukul oleh Maya. Kemudian Murakami Wanliu terbang dari jauh dengan skill fleksibelnya dan langsung mengenai Maya. Jika Anda melihatnya seperti ini, Anda memiliki peluang bagus untuk menang. Dari sudut matanya, Yu Guang menatap Maya untuk memastikan tidak ada masalah dengannya. Kemudian Chen Hao juga berdedikasi untuk bertarung dengan musuh di depannya. Tombak di tangannya seperti pedang panjang, dengan cahaya dingin dan angin menderu. Sementara Murakami Jiro memegang dua pedang pendek di tangannya, namun bilah tajam di kedua sisi pedang sangat tajam. Meskipun dia belum dipotong, dia bisa merasakan udara dingin di pedangnya setiap kali dia memotong kulitnya.
Dua pedang yang dibuat dengan baik di tangan, dua paku standar di pasukan. Apa yang dipegang kedua belah pihak adalah peralatan yang paling bagus, dan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu jelas dalam waktu singkat, yang mengarah ke keadaan yang terpaku di medan perang. Seluruh taman kecil hampir menjadi medan pertempuran mereka, dan kedua belah pihak telah meninggalkan beberapa pemain bagus untuk membuat persiapan. Ketika situasinya tidak tepat, atau ketika situasinya menguntungkan, mereka langsung menarik pelatuk untuk memadamkan api. Dari titik ini, Chen Hao dan Haruki Murakami berpikiran sama. Faktanya, terkadang kedua orang itu memiliki ide yang sangat mirip, tetapi negara penjara dan pasukan tempat mereka berada berbeda, dan pandangan pribadi mereka tidak dapat dipikirkan bersama, sehingga mereka hanya dapat menjadi musuh pada akhirnya dan saling bertarung pada akhirnya. Murakami bertekad untuk membunuh Chen Hao. Melihat bahwa Murakami dan Chen Hao menemui jalan buntu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia menggigit giginya dan bergegas maju dengan belati. Sebagai keluarga ninja, bagaimana mungkin Haruki Murakami tidak belajar apapun tentang ninja? Sebaliknya, dia belajar dengan sangat baik, tetapi dia tidak pernah menggunakannya selama ini. Haruki Murakami hanya berperan kecil dalam keluarga Murakami. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak peduli seberapa baik dia melakukannya, identitasnya akan hancur sehingga dia tidak akan pernah menarik perhatian anggota keluarga. Merupakan suatu kehormatan besar bagi seorang pelacur yang diberi nama keluarga Murakami untuk melahirkan seorang anak yang naik ke tempat tidur kepala klan. Beraninya dia menginginkan lebih banyak perhatian. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Haruki Murakami adalah melakukannya dengan baik dan menjadi lebih baik, sampai dia melakukannya dengan baik dan orang lain tidak berani mengabaikannya, sampai orang lain berinisiatif untuk menemukannya. Beginilah cara Haruki Murakami mendapatkan apa yang dia butuhkan selangkah demi selangkah, dan kemudian tumbuh hingga saat ini. Bahkan mendapat kesempatan menggantikan keluarga Murakami untuk memperebutkan pemenang akhir lelang organisasi neraka di China, meski kemunculan Murakami Wan Liu di luar dugaan. Namun dalam pandangan Murakami, itu hanya karena Chen Hao berulang kali menghancurkan rencananya, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pada keluarganya. Itu sebabnya Murakami Wan Liu datang ke sini. Jika Chen Hao tidak menghancurkan rencananya, dia akan memenangkan kuota terakhir dari lelang yang diselenggarakan di neraka. Pada saat itu, saya bahkan dapat meminta organisasi neraka untuk menjadikan diri saya orang yang paling masuk akal yang bertanggung jawab atas keluarga Murakami. Pada saat itu, saya akan menjadi orang pertama di keluarga Murakami, dan mengirim semua orang yang pernah meremehkan dan menghina saya ke aula leluhur keluarga. Tapi semuanya dirusak oleh satu orang. Karena pria bernama Chen Hao adalah pria yang berdiri di depannya. Jika bukan karena Chen Hao, dia akan dengan mudah mengikuti pelelangan dengan kepala hewan itu, dan bahkan memenangkan pasangan, daripada seperti sekarang. Kami juga membutuhkan bantuan kakek Gangxiang, yang mengandalkan limbah banyak properti, agar berhasil mengikuti pelelangan. Dan semua ini karena pria ini, pria bernama Chen Hao. Penuh amarah, seperti banjir waduk yang penuh menemukan jalan keluarnya, memancar keluar. Suangdao dan dua pedang bertabrakan satu sama lain, dan yang lainnya juga bertabrakan satu sama lain. Ini adalah pertarungan paling murni antar manusia, yang berada di luar pemahaman orang biasa. Saat Chen Hao bertarung dengan Murakami, Murakami masuk, dan medan perang menjadi lebih kacau. Namun, ini menciptakan banyak peluang bagi Chen Hao. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan Murakami untuk menahan Murakami. Dibandingkan dengan pertarungan dengan Murakami barusan, kali ini Chen Hao menjadi lebih santai. Sederhananya, Chen Hao tidak menyangka Murayama dan Maya akan bertemu satu sama lain. Dengan cara ini, rasanya seperti prajurit ke prajurit. Dan orang lain harus bertarung sekuat tenaga, kedua belah pihak menunjukkan bahwa itu seimbang. Transformasi medan perang disebabkan oleh tembakan dari sisi Chen Hao. Setelah tembakan, semua orang seperti kelinci yang ketakutan. Dia menyerahkan lawannya di depannya dan bergegas mencari tempat berlindung, tapi tidak ada yang tahu kemana perginya senjatanya. Bahkan Chen Hao tidak tahu. Apa masalahnya? Sambil memegang headset, Chen Hao bertanya tentang The Gunners yang tertinggal. Karena ini adalah pertarungan, mustahil untuk berteriak. Setelah pesan dikirim kembali, segera mendapat balasan dari Wang Qiang. Bos, ada pria di seberang yang ingin menembak. Dia langsung dibunuh olehku. Nah, begitu dia mendengar ini, amarah Chen Hao memuncak.
Sebelum dia dapat berbicara, Murakami mulai berteriak. Chen Hao, kamu tidak mematuhi perjanjian, dan bahkan memecat. Inilah yang sering kita katakan sebagai orang Tionghoa, penjahat akan mengeluh dulu. Adapun apa yang dikatakan Murakami Jingmu, Chen Hao tidak bermaksud menjawabnya sama sekali. Karena dia tidak mengambil inisiatifnya, itu bukan salah kami. Dan bahkan jika Wang Qiang mengambil inisiatif, pasti ada alasannya. Adapun alasannya, tidak ada alasannya. Bagi saudara-saudaranya, Chen Hao memilih untuk percaya tanpa syarat. Titik. Apa yang terjadi barusan tidak akan pernah terjadi. Setelah menemukan penembaknya yang mati, tak lama kemudian Murakami berhenti berbicara, karena dia melihat bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Jika dia terus mengatakannya, itu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Saya harap itu hanya bahan tertawaan, cukup sekali. Setelah mengatakan ini, Chen Hao dengan cepat melompat keluar dari belakang bunker, tetapi setelah pihak lain memiliki catatan kriminal, Chen Hao tidak berani terburu-buru, dan memasukkan Colt pistol ke punggungnya. Murakami tidak menyangka bawahannya tidak akan mendengarkan perintahnya, malah dia ingin menembak sendiri. Jika dia bisa membunuh Chen Hao atau tokoh kunci pihak lain, dia akan menembak pria itu tidak membunuh siapapun sama sekali. Dan tidak hanya itu, identitasnya juga mengungkap keberadaannya, dan akhirnya dibunuh langsung oleh orang-orang Chen Hao. Agak memalukan, bahkan jika dia bisa membunuh musuh dengan cara apapun, ada rasa bersalah di hatinya. Dia merasa sangat malu, tapi Chen Hao Chai tidak terlalu peduli. Sudut paku di tangannya rumit. Semua tempat jatuhnya adalah bagian penting dari tubuh Murakami. Jika diserang, mereka akan mati kecuali luka serius. Tapi Haruki Murakami tidak bisa terlibat sama sekali. Saat ini, dengan kerjasama Pak Murakami, dia masih bisa berperan. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara terlibat. Itu juga karena orang pertama dari sisi lain Murakami memimpin dalam melakukan gerakan rahasia, yang mengakibatkan kematian orang pertama. Dan kematian ini, seperti sinyal, telah mengikuti satu demi satu. Tak sampai setengah jam, tanah hampir dipenuhi mayat. Pada saat ini, lelang yang terorganisir akhirnya menunjukkan ciri-cirinya yang paling jelas. Itu membunuh. Sekarang, akhirnya sejalan dengan neraka. Dan tidak hanya itu, selain pertarungan antara Chen Hao dan Maya melawan 4 kekuatan Jingmu Murakami dan Wan Liu Murakami, pertarungan antara Dong Fanghe dan Fenrir juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Fenrir dan Jack membawa semua orang yang dibawa oleh Bangau Timur. Tidak, 3 orang tewas dan 5 orang luka berat. Sekarang hanya tersisa Bangau Timur, lelaki tua berkostum tang, dan lelaki kuat lainnya. Tentu saja Fenrir dan Jack tidak aman. Fenrir mengalami banyak luka, sementara Jack mengalami setidaknya 6 luka, 3 di antaranya hampir sampai ke tulang. Ini semua disebabkan oleh orang kuat yang mengikuti burung bangau oriental. Selain luka yang mencolok ini, beberapa di antaranya ada di dalam tubuh. Luka-luka itu disebabkan oleh lelaki tua dinasti Tang. Orang tua di dinasti Tang hanya mengandalkan sepasang daging untuk memberi jalan bagi Jack dan Fenrir dengan senjata pembunuh di tangannya. Ini juga tidak terduga bagi Fenrir. Tepatnya, dia sangat terkejut. Karena Fenrir tidak menyangka orang tua seperti itu, kekuatannya seharusnya begitu kuat. Dong Fanghe, berhentilah bertarung. Jika kamu terus bertarung, kamu tidak akan pernah menang. Jika kamu berhenti bertarung sekarang, kamu mungkin masih memiliki kehidupan. Jika kamu melanjutkan, konsekuensinya tidak akan seperti yang kamu bayangkan. Harganya sangat mahal sehingga bahkan kamu akan menderita untuk waktu yang lama. Ketika Fenrir mengatakan ini, Bangau Oriental secara alami menolak untuk mempercayainya. Baru setelah suara langkah kaki terdengar di dekat paviliun mereka, wajah burung bangau berubah drastis. Apa masalahnya? Burung bangau Oriental menoleh dan melihat sekeliling. Pria tua berkostum tang, yang dahinya dipenuhi lapisan keringat, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Meskipun dia tidak melihat siapapun, dengan intuisinya yang tajam, lelaki tua berkostum tang itu dapat menebak secara kasar. Kalau tidak salah, seharusnya ada 15 orang di sekitar, dan dengarkan langkah kaki, semuanya bersenjata. Chen Hao benar-benar percaya apa yang dikatakan lelaki tua berkostum tang itu, mungkin untuk memverifikasi apa yang dikatakan lelaki tua berkostum tang itu. 15 atau 6 orang dengan senjata sedang dan ringan, semuanya berpakaian hitam, segera muncul di sekelilingnya, sangat mirip dengan para pembunuh yang baru saja menyerang orang-orang di resor.
Tapi semua pembunuh itu memiliki garis merah di lengan mereka yang disulam dengan singa yang mengaum. Tebakan yang bagus, jadi apakah kamu ingin melanjutkan? Melihat orang-orang ini muncul, ada sedikit ekspresi relaksasi di wajah Fenrir. Tidak peduli seberapa kuat dia dan Jack, mereka hanyalah 2 orang. Dong Fanghe memiliki 10 orang di sekelilingnya. Setiap orang adalah ahli, belum lagi ahli seperti lelaki tua berkostum tang. Jika dia terus bertarung, Fenrir tidak bisa menjamin bahwa dia benar-benar bisa bertahan. Meski Jack tidak terlalu peduli dengan lukanya, keluarnya darah dan hancurnya luka tetap membawa banyak masalah bagi Jack. Jadi, Fenrir harus mengambil tindakan sedemikian rupa sehingga dia tidak pernah ingin menggunakannya. Yah, kamu menang, aku mengakuinya. Dikelilingi begitu banyak orang, Bangau Timur langsung menyerah dan pasrah. Dia bukanlah orang yang percaya pada kematian. Jika adegan ini terus berlanjut, seperti yang dikatakan Fenrir, hasil akhirnya pasti tidak sesuai dengan keinginan Dong Fangkren. Yang berdiri di sekitarnya adalah harta nasional. Jika beberapa rencana Anda gagal, meskipun rencana itu berhasil, apa yang dapat Anda lakukan? Dia kembali dengan kemenangan, tapi dia menderita banyak korban. Adegan kehilangan kedua belah pihak sama sekali bukan yang diinginkan oleh Bangau Timur. Oleh karena itu, solusi paling mudah saat ini adalah menyerah. Mendengar 2 kata itu dari mulut Bangau Oriental, Fenrir akhirnya merasa lega. Meskipun ada banyak kecelakaan, hasil akhirnya adalah apa yang dia harapkan. Itulah yang terbaik untuk Fenrir. Ketika Bangau Oriental mengucapkan kata-kata ini, seluruh resor langsung membunyikan pemberitahuan. Huaxia, Bangau Oriental, keluar. Suara itu bergema di resor. Ketika Chen Hao mendengarnya, dia merasa gugup dan pergelangan tangannya gemetar. Dia hampir ditebas di pergelangan tangannya oleh Murakami Jiro. Namun, Haruki Murakami memanfaatkan kesempatan itu dan membuat terobosan di saat yang tepat. Pedang di tangannya langsung menuju arteri utama Chen Hao. Pada saat ini, Chen Hao dan Haruki Murakami hampir saja pergi bersama. Ketika keadaan mencapai titik ini, Chen Hao tidak akan melewatkan kesempatan yang baik seperti itu. Dia dengan cepat tenggelam dan bersembunyi. Setelah serangan Murakami, dia hampir tidak ragu-ragu. Chen Hao langsung menusukkan tombak bermata 3-nya ke dada Murakami. Kemudian dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, seperti anak panah lisuan. Seluruh orang itu dengan cepat mundur. Sebelum Murakami Jiro sempat bereaksi untuk melancarkan serangan yang efektif, ia sudah tertembak. Kemudian seluruh orang itu mundur, dan tidak ada cara untuk memberikan kerusakan yang efektif kepada Chen Hao. Ketika Chen Hao membunuh Haruki Murakami, Murakami Wan Liu yang sedang bertarung dengan Meiya juga ikut teralihkan. Dibandingkan dengan kematian Haruki Murakami, ketidakhadiran Wan Liu Murakami lebih disebabkan oleh kemampuan tajam Chen Hao yang dapat membunuhnya dengan begitu cepat, yang jelas bukan kabar baik baginya. Kematian Haruki Murakami tidak berpengaruh pada Haruki Murakami, karena ketika Haruki Murakami datang ke sini, ia tidak ingin membiarkannya kembali hidup-hidup. Sedihnya, sebelum kematiannya, Murakami bahkan mengira bahwa Murakami Gangxiang adalah untuk kebaikannya. Sebagai mantan penjahat perang kelas A dalam perang agresi melawan Tiongkok, pandangan Murakami adalah bahwa tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Di matanya, yang terpenting adalah kepentingan. Tujuan kemunculan Murakami adalah untuk menarik perhatian semua orang. Sama seperti Dong Fanghe yang mengambil inisiatif untuk membantu Chen Hao dan menarik kekuatan serangan Dabo. Keberadaan Murakami adalah untuk mencerminkan peran ini, dan yang perlu dia bantu tutupi adalah keberadaan Murakami Wan Liu. Selain itu, dibandingkan dengan Oriental Clan, Haruki Murakami lebih unggul, karena Haruki Murakami sendiri tidak mengetahui keberadaan Murakami Wan Liu, jadi efeknya juga sangat baik. Sebelum Murakami Wan Liu mengambil inisiatif untuk mengungkap identitasnya, tidak ada yang tahu identitas Murakami Wan Liu. Bahkan Liu Cheng, yang berpengetahuan luas, bahkan tidak tahu identitas Murakami Wan Liu. Dari sini kita bisa melihat seberapa bagus karya Haruki Murakami. Tentu saja, Haruki Murakami sendiri tidak tahu keberadaan Murakami Wan Liu. Kalau tidak, Haruki Murakami tidak akan pernah bekerja sama untuk membantu menyembunyikan Murakami Wan Liu. Sekarang masalahnya adalah Murakami tidak tahu, yang mengarah pada keberhasilan masuknya Murakami Wan Liu ke dalam pelelangan. Mengenai fakta bahwa Murakami langsung terbunuh, Murakami Wan Liu hanya dalam keadaan tidak sadar selama kurang dari 2 detik,
dan kemudian dengan cepat menyesuaikan diri, dengan cepat mundur, dan langsung mengangkat tangannya. Berhenti, kita menyerah. Sekarang aku mengaku kalah. Haruki Murakami sudah mati. Kontradiksi terbesar di antara kita adalah kuota pelelangan. Sekarang aku akan memberikan kuota kepadamu, oke. Apakah itu sudah cukup sekarang? Meskipun Murakami Wanliu tidak dapat menahan diri untuk mundur, matanya tertuju pada Chen Hao. Dia sangat khawatir dengan serangan tiba-tiba Chen Hao. Haruki Murakami akan terbunuh dan Jiro Murakami akan terluka. Adapun ninja lainnya, boleh saja menggunakan mereka sebagai prajurit, tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar menyalahkan mereka adalah dengan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, satu-satunya cara Murakami Wanliu bisa pergi sekarang adalah menyerah. Dengan cara ini, jika dia ingin terus bersaing, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Satu-satunya keuntungan menyerah adalah menyelamatkan nyawa seseorang. Tubuh Haruki Murakami sekarang berada di pihaknya. Meskipun dikatakan bahwa pasukan yang berpartisipasi dalam pelelangan jarang mati di pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka, tetapi sekarang Murakami sudah mati, yang membuat Murakami Wanliu harus bangun. Kamu memutuskan untuk menyerah. Chen Hao membenturkan tombak bermata tiga yang tersisa di tangannya dan memegang seekor kuda jantan di tangan lainnya. Arti paksaan tidak dapat dipahami lagi. Selama Murakami Wanliu ingin kembali atau terus bertarung, Chen Hao akan membunuh pihak lain secara langsung. Awalnya, Chen Hao tidak ingin melawan kekuatan suatu negara, tetapi kinerja Haruki Murakami terlalu tidak tertahankan, jadi dia tidak punya pilihan selain membunuh pihak lain. Jangan ragu untuk membuat keputusan. Setiap keraguan dapat menyebabkan perkembangan yang tidak terkendali. Chen Hao tidak menyangka bahwa dia akan mati ketika dia mengatakan dia sudah mati. Dia meninggal dengan sangat bahagia dan begitu cepat sehingga Chen Hao tidak bisa bereaksi, tetapi karena dia meninggal, dia akan mati. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan Chen Hao tidak punya pilihan. Namun, karena mereka telah membunuh satu, Chen Hao secara alami tidak keberatan membunuh yang kedua, jadi sekarang Chen Hao menunjukkan kekuatan absolut. Tetapi sekarang perkembangan hal-hal, seolah-olah dia tidak membutuhkan seberapa kuat, pihak lain secara alami akan mundur. Ketika Murakami Wanliu mengangkat tangannya untuk menyerah, langit resor segera membunyikan pemberitahuan pengunduran diri Murakami Wanliu. Ketika berita peluncuran Murakami Wanliu benar-benar terdengar, Chen Hao akhirnya merasa lega. Setelah sekian lama, kedua anggota keluarga Murakami akhirnya kalah. Satu kematian dan satu luka, itulah yang didapat keluarga Murakami ketika mereka pergi ke neraka untuk menyelenggarakan pelelangan. Namun ketika Murakami Wanliu mengundurkan diri, Chen Hao mendapati dirinya tiba-tiba menjadi malu. Karena ketika Murakami Wanliu mengundurkan diri, hanya tersisa mereka berdua di lapangan, Chen Hao dan Maya, yang satu orang Rusia yang kuat, yang satu sangat berotot, yang satu lagi orang Tiongkok, dan yang satu lagi tidak jago kungfu. Yang lebih memalukan adalah Chen Hao tidak bisa melakukannya karena mereka berada dalam kondisi liga dan saling bertarung. Dilihat dari penampilan Maya, mungkin mereka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apa selanjutnya? Bagaimana kalau kita bertarung? Chen Hao memiringkan kepalanya dan menatap Maya yang berdiri di satu sisi. Ketika Maya mendengar kata-kata Chen Hao, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku bercanda, dia tahu kekuatan Chen Hao yang sebenarnya. Dia akan bertarung dengan Chen Hao kecuali Mai tidak ingin hidup. Itu seperti aksi mencari kematian. Lupakan saja, bagaimana kalau kita cari solusi yang lebih lembut? Mai menatap mata Chen Hao dan tersenyum sinis. Karena kamu tidak setuju, mari kita pikirkan yang lain. Menurutmu mana yang lebih tepat? Agar semuanya berjalan dengan aman. Dan kamu harus ingat bahwa aku akan memberimu pemenang terakhir, tetapi kamu harus membantuku dengan bisnisku. Aku yakin aku akan membantumu dengan bisnismu. Mai sekarang tampaknya telah menjadi generasi kedua yang sangat kaya, dengan senyum yang menyedihkan di wajahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tuan muda mafia Rusia. Ayolah, ada Fenrir di resor. Jika kita tidak mendapatkan Fenrir, kita tidak bisa membicarakan hal lain sama sekali. Ketika dia tiba-tiba memikirkan keberadaan Fenrir, Mayarton menjadi bersemangat. Sekarang Mayarton tidak mempertimbangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Fenrir, dan berapa harga yang harus dibayar. Satu-satunya hal yang ingin Maya lakukan sekarang adalah menunda situasi yang memalukan itu sekarang, dan kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, selama kita bisa menghilangkan rasa malu itu,
Namun, tepat saat Maya menyelesaikan ini, sebuah kata yang tidak terpikirkan oleh siapapun terdengar di radio resor. Finliucus, keluar, bagaimana mungkin? Setelah mendengar berita ini, satu-satunya reaksi Chen Hao sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Fenrir secara rinci, dia tentu saja tidak memiliki dukungan dari pasukan kecil. Dari perilaku dan langkahnya, Fenrir memberi Chen Hao perasaan bahwa dia tangguh, percaya diri, dan sombong. Tunggu, 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 tunggu. Artinya, kita masih berdua yang tersisa. Harus. Suara di radio terdengar jelas sehingga terjamin keakuratannya. Oleh karena itu, Chen Hao belum mempertimbangkan apakah penghapusan Fenrir mungkin merupakan informasi yang salah. Berbaring di alur, Mia menatap matanya sejenak. Apa yang membuat aku mengeluh sekarang? Bisakah menyalahkan mulutmu yang terlalu bau? Sekarang Fenrir terakhir dan paling keras kepala telah diselesaikan, hal berikutnya adalah dia dan Maya. Meskipun perkembangannya sedikit tidak terduga, yang pasti masih sejalan dengan rencana awal kita. Saya akui kalah. Anda akhirnya memenangkan takhta, dan kemudian Anda mencoba membantu saya menghilangkan 12 kepala hewan Yuan Ming Yuan. Karena Maya sama sekali tidak ingin menjadi musuh, Chen Hao tidak keberatan memiliki satu teman lagi, jadi dia menyerah begitu saja. Saat Chen Hao dan Maya sedang mendiskusikan bagaimana membagi kepentingan pemenang akhir, di sisi lain rumah persembunyian, anak muda berambut panjang emas dan Huan Hui sedang menatap layar. Meskipun hanya memainkan peran perwakilan, kekuatan yang dapat dipegang di tangan mereka adalah nyata. Aku juga sangat penasaran bagaimana caranya, dua orang seperti itu, yang bisa bekerja sama dan datang ke sini, pada akhirnya akan berbagi kekuatan sebesar itu secara merata. Yang paling saya sukai adalah mereka pernah bersumpah untuk menjadi sekutu, tetapi pada akhirnya mereka berbalik melawan satu sama lain karena beberapa hal jadilah yang paling menakjubkan. Segalanya berkembang terlalu tiba-tiba, tidak peduli Chen Hao atau Maya tidak menyangka bahwa persaingan paling kuat untuk takhta terakhir Fenrir akan dikeluarkan dari permainan. Itu juga hidup, bukankah menakjubkan? Jika bukan karena neraka tidak bisa dimanipulasi dalam kegelapan, Chen Hao bahkan akan berpikir bahwa Maya telah melakukan perdagangan rahasia, yang merupakan satu-satunya cara untuk mengusir Fenrir dari permainan. Namun, kini fakta ada di hadapan kita. Chen Hao dan Maya harus melakukan sesuatu. Namun kini Chen Hao lebih khawatir jika tidak ada kecelakaan, mereka yang keluar harus langsung diusir. Chen Hao tidak dapat menjamin bahwa jika dia setuju untuk berhenti, dia akan diusir pada akhirnya. Jika sudah demikian, maka rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Menghadapi keraguan Chen Hao, Maya juga memilih untuk mengerti. Lagi pula, yang harus mereka hadapi kini bukanlah keputusan kecil biasa, melainkan keputusan krusial yang bisa mengubah hidup mereka. Namun kekhawatiran Maya jelas sedikit berlebihan, karena Chen Hao tak mau bersaing dengan Maya untuk memperebutkan posisi terakhir. Tidak, tepatnya, Chen Hao telah memikirkannya, tetapi Maya tidak menunjukkan niat untuk merobohkan jembatan dari awal hingga akhir. Tentu saja, Chen Hao tidak punya ide untuk melakukan dua gerakan dengan Maya. Faktanya, Chen Hao adalah orang yang sangat sederhana, itu sangat normal, kamu baik padaku, aku baik padamu, kamu tidak baik padaku, aku membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya? Melihat tampilan Chen Hao dan Maya, Huan Hui menoleh ke Caesar dengan gelas di tangannya. Caesar tentu saja sangat memikirkan Maya tentang siapa yang akan bertahan terakhir. Dan Huan Hui, seperti yang dia katakan tadi, sangat optimis terhadap Chen Hao. Jangan berpikir bahwa kekuatan Chen Hao lebih rendah dari Maya Auguste. Anda juga harus mempertimbangkan bahwa kekuatan Chen Hao sendiri pasti tidak sebanding dengan Maya. Yang kurang dari Chen Hao saat ini hanyalah sebuah peluang,
beri dia kesempatan, dia pasti bisa menjadi alat yang ampuh bagi kita untuk lebih mengontrol Tiongkok. Saat dia mengatakan ini, wajah Huan Hui juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bagi Huan Hui, Chen Hao jelas merupakan peran yang paling cocok. Selama dia bisa mengendalikan Chen Hao di tangannya, mengapa tidak mengkhawatirkan rencana besarnya? Setelah mendengar kata-kata Huan Hui, Caesar mencibir dan berkata dengan sinis, pada akhirnya, apakah kamu masih ingin menjadi penguasa Tiongkok? Maksudku bukan kamu, waktumu telah berlalu, kamu pikir sangat mudah untuk menumbangkan rezim Tiongkok, negara yang matang. Itu saja tidak cukup, aku tidak percaya bahwa organisasi itu tidak berarti apa-apa bagi Tiongkok. Kau tahu, organisasi neraka, yang selalu tak terkalahkan di negara-negara asing, telah disingkirkan oleh Tiongkok dan dipisahkan dari kendali organisasi sedikit demi sedikit sejak zaman modern. Orang-orang di dalamnya tidak tahu. Ketika dia mengatakan ini, Caesar terdiam, karena Huan Hui benar. Sejak zaman modern, organisasi neraka, yang telah menyebut dirinya sebagai kaisar dalam bayang-bayang, telah disingkirkan oleh orang-orang berbakat yang membuat zaman. Sejak saat itu, organisasi neraka tidak memiliki cara untuk memasuki level tinggi Tiongkok. Meskipun neraka telah bekerja keras untuk ini dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak pernah berhasil. Semua orang berpikir bahwa pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka akan diadakan secara acak, tetapi hanya mereka yang benar-benar mengetahui cerita di dalamnya yang tahu bahwa ketika neraka mengadakan pelelangan di negara tertentu, mereka semua mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, negara tempat pelelangan akan diadakan akan jatuh ke dalam kendali neraka. Karena setiap orang yang bertahan di akhir memiliki tujuan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di negara itu. Neraka akan membantunya mencapai tujuannya. Setelah mereka mencapai tujuan mereka, neraka juga telah menyelesaikan pengikisan negara itu. Bahkan jika pemenang besar yang tertinggal tidak membuat keinginan seperti itu, neraka akan tetap mendorongnya ke posisi tinggi, karena ketika pihak lain duduk di puncak kekuasaan, keinginannya secara alami akan terpenuhi. Cara seperti itu berlaku di negara manapun kecuali Tiongkok. Karena dalam 100 tahun terakhir, 2 lelang telah diadakan di Tiongkok, dan bahkan dengan bantuan Jepang, neraka belum memenangkan Tiongkok, yang membuat neraka sangat marah. Kemudian tibalah lelang ketiga, dan hasil akhir dari lelang ketiga ini mungkin bukan yang ingin dilihat neraka, karena beberapa keadaan yang sangat khusus. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Ini jelas bukan yang dikatakan Huan Hui, karena ada orang ketiga di ruangan ini. Dengan rambut pirang yang sama, tetapi jauh lebih pendek dari rambut panjang Caesar, Fenrir berdiri di belakang sofa dengan tatapan angkuh, kepalanya terangkat tinggi, dan dia tidak ingin berbicara sama sekali. Kau lupa semua yang kukatakan sebelumnya. Pukulan Caesar tepat mengenai tubuh Fenrir, dan cairan merah tua itu meluncur turun ke mantel Fenrir yang berdarah, bercampur dengan darah, dan menetes ke bawah. Piala transparan itu jatuh di karpet, berguling 2 kali, dan jatuh di samping sofa. Tidak, melihat Caesar benar-benar marah, Fenrir menundukkan kepalanya sedikit. Kenapa tidak melakukannya sesuai jadwalku? Caesar bertanya lagi, jelas kali ini, kata-kata Caesar telah menimbulkan kemarahan yang mendalam. Huan Hui duduk di samping dan tidak ikut campur, hal seperti itu jelas merupakan masalah keluarga, dia adalah orang luar untuk berbicara jelas sangat tidak pantas. Mengapa membiarkan orang Tionghoa menjadi pemenang akhir? Bahkan saya tidak bisa bertarung, jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi orang terakhir yang duduk di atas tahta? Jika Anda tidak menghentikan saya akan menjatuhkan orang Tionghoa lainnya sepenuhnya, adapun orang Rusia. Saat berbicara tentang Maya, Fenrir mendengus, meski tidak melanjutkan, arti kata-katanya sudah terungkap. Fenrir memang berhak mengatakan hal seperti itu, Fenrir memang memiliki kekuatan untuk mengatakan hal seperti itu. Dan Caesar mendengar kata-kata seperti itu, satu-satunya reaksi yang muncul adalah tamparan. Ya, tuan muda dari keluarga Chules, Fenrir benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi di depan tentang kekuatan sebenarnya dari keluarga Chules, apa yang dia katakan tidak lain adalah kentut. Kamu tidak berhak mengatakan itu sekarang, kecuali aku mati. Sekarang Caesar seperti singa yang marah, yang menamparkan wajahnya, dan Fenrir tidak bisa bereaksi. Jubah mandi Caesar jatuh lebih dari separuh tubuhnya karena dari aksinya yang besar. Bahunya terlihat, pada otot dadanya yang kuat, sebuah tato singa yang hidup muncul di atasnya.
Singa, itu terlihat sangat hidup, seperti ukiran singa sungguhan di atasnya benar-benar marah. Fenrir tidak berani ragu lagi dan langsung berlutut. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Huan Hui hampir menyesap teh dan menyemprotkannya ke layar monitor di depannya. Dengan kata lain, Huan Hui merasa sedikit tak tertahankan. Di permukaan, ayah dan anak paling terkenal dari keluarga Chules itu seperti sepasang saudara laki-laki. Jika mereka bukan orang yang memiliki pengetahuan khusus, ketika mereka melihat Fenrir dan Caesar, mereka akan dengan naifnya berpikir bahwa pemuda di depan mereka adalah sepasang saudara laki-laki, dan tidak akan ada yang mengira bahwa mereka sebenarnya adalah sepasang ayah dan anak. Di dahi Fenrir, butiran keringat mengalir deras di pelipisnya. Tadi, dia begitu gembira hingga dia benar-benar lupa bahwa ayahnya sedang berdiri di hadapannya, bukan bawahannya yang hanya mau mendengarkan perintahnya. Melihat adasnya lembut, Caesar berbalik dan duduk. Setelah melihat Huan Hui yang berusaha menahan senyuman, dia menutup mulutnya tanpa daya. Tertawalah jika kamu mau. Aku tahu kamu sangat ingin tertawa sekarang. Inilah alasan utama mengapa Caesar tidak mau marah. Setiap kali dia mengungkap hubungan mereka di depan orang luar, penampilan mereka akan sangat berbeda. Orang yang baru pertama kali mengetahuinya penuh dengan keheranan, sedangkan Huan Hui yang sudah lama mengenalnya dan identitasnya tidak berbeda dengan dirinya, hanya ingin tertawa, seperti sekarang. Aku tidak ingin tertawa, tetapi untuk mengatakan, bagaimana kamu menjaga ayah dan anak. Anaknya terlihat tua, ayahnya terlihat begitu lembut. Baiklah, jangan bicarakan itu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Chen Hao dan orang Rusia yang pertama. Kemudian Caesar dan Huan Hui menoleh untuk melihat layar. Namun, ketika mereka melihat ke layar, mereka menemukan bahwa Chen Hao dan Maya baru saja menghilang di layar. Melihat sekeliling layar, akhirnya saya menemukan Chen Hao dan Maya di layar kecil di sudut layar lebar. Mereka membawa orang-orang mereka ke Yuan Mingyuan, dan itu adalah arah gerbangnya. Sepertinya beberapa orang ingin meninggalkan resor. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah kamu ingin pergi? Huan Hui juga bingung, tetapi melihat situasi saat ini bukan waktunya untuk pergi sama sekali. Sekalipun mereka tersingkir, mereka tidak akan langsung diusir. Ada lelang tingkat lain yang bisa diikuti. Tapi lihat Chen Hao, mereka jelas ingin pergi, bukan? Apakah mereka benar-benar ingin pergi? Caesar juga seorang kutu buku. Memang benar dia sangat kuat, tapi dia tidak maha kuasa. Tidak mungkin menebak pikiran orang lain. Di antara ketiga orang itu, orang yang paling mengenal Chen Hao mungkin adalah Fenrir. Mungkin menyadari bahwa Fenrir tidak berbicara di belakangnya, Caesar menoleh untuk melihat Fenrir. Fenrir berkata dengan tergesa-gesa, menurutku apa yang ingin mereka lakukan, atau apa yang menarik mereka ke pintu masuk Yuan Mingyuan. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus saat mereka sampai di akhir. Apa yang menarik mereka di gerbang Yuan Mingyuan? Setelah mendengar spekulasi Fenrir, Huan Hui juga merenung. Saat mereka masih diselimuti kabut, Fenrir terus mengingatkan, seperti kepala perunggu Yuan Mingyuan. Begitu dia mengatakan ini, Huan Hui langsung berdiri. Untuk memastikan keaslian Yuan Mingyuan, kepala perunggu Yuan Mingyuan itu tidak pernah diturunkan setelah dipasang, karena mereka yang berani melakukan sesuatu di wilayah neraka tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesadaran Huan Hui, tidak ada yang berani melakukannya. Namun, fakta itu memberinya tamparan keras. Jika Chen Hao tidak ingin pergi, maka targetnya adalah kepala perunggu Yuan Mingyuan. Namun hingga saat ini, Huan Hui masih tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani melakukan sesuatu di Yuan Mingyuan. Apakah mereka tidak tahu tempat ini adalah wilayah neraka? Setidaknya sampai pelelangan selesai, ini adalah wilayah neraka. Perilaku Chen Hao dan yang lainnya segera memberitahu Huan Hui apakah mereka berani melakukannya atau tidak. Sebanyak 9 kepala binatang, masing-masing 3 orang sebagai satu kelompok, memegang satu kepala binatang untuk pergi. Setelah pergi, tidak peduli kemanapun Anda menemukan, selama Anda dapat mengirim benda ini ke restoran kecil di seberang pemerintah kota Xinhe, itu akan menjadi penyelesaian tugas. Ini adalah tugas. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Chen Hao melihat sekeliling, tidak ada yang berbicara, hanya mengangguk dengan berat, karena hampir semua orang di sini adalah orang Tionghoa, jadi dia secara alami mengerti arti kepala binatang Yuan Mingyuan bagi mereka. Bagus, lakukan sekarang. Ketika Chen Hao memberi perintah, Wang Qiang,
yang telah membuat prestasi besar di resor, datang dengan senapan runduk dan berkata, "Bos, apakah kita mencuri? Pencurian macam apa? Ini disebut perampokan. Apa yang kamu lakukan?" Ketika Chen Hao dan anak buahnya berkumpul di sekitar air mancur, beberapa kasim muda berpakaian dan tertinggal berteriak. Setelah mendengar kata-kata ini, Mai Ah tidak melihat mereka dan berbalik sambil menembak. Dengan suara pistol, pria itu langsung jatuh ke tanah. Chen Hao menatap Mai dengan mata putih, dan Mai mengangkat bahu, karena ini perampokan, wajar saja jika merasa seperti perampokan. Ketika Maya menembak kasim itu, resor segera membunyikan alarm. Dapat dilihat bahwa resor melakukan pekerjaan dengan baik dalam aspek ini, tetapi informasi dan pasukan keamanan mereka tidak cocok. Karena keberanian mereka memiliki kesempatan. Sangat mudah untuk menjatuhkan semua kepala hewan, tetapi mereka yang datang ke Lao Hukou bersama Chen Hao dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka bertiga mengambil satu kepala hewan dan kemudian melarikan diri, sama sekali mengabaikan perasaan menyaksikan semua ini terjadi di monitor. Hentikan mereka, hentikan mereka. Huan Hui tidak pernah berpikir bahwa Chen Hao akan berani melakukan ini dan berhasil. Tepatnya, haruskah dia berhasil? Ini benar-benar merupakan penghinaan besar bagi Huan Hui, yang telah merusak keuntungannya. Yuan Mingyuan, berapa banyak upaya yang dia lakukan? Selain kebutuhan untuk mengadakan lelang di Tiongkok, itu lebih untuk memenuhi keinginan untuk menunjukkan masa kejayaan dinasti Qing kepada dunia. Sebelum Yuan Mingyuan, karena lelang, itu terjadi hampir menjadi wakil Tiongkok dan wakil paling menonjol dari akhir dinasti Qing. Karena itulah Huan Hui berusaha keras untuk mengumpulkan semua kepala hewan ini, namun pada akhirnya, 3 kepala hewan hilang ibu kota telah dirampas, seperti ketika 8 kekuatan sekutu merampok Yuan Mingyuan. Ini seperti pemutaran ulang sejarah yang dramatis. 12 patung perunggu merah yang terletak di sekitar air mancur di depan gerbang Yuan Mingyuan sekarang semuanya adalah patung perunggu tanpa kepala, sama seperti saat itu, mereka berada di awal. Mengaum beberapa kali, Huan Hui menemukan hanya ada 3 orang di ruangan itu, dia, Caesar dan Fenrir. Selain dia, 2 orang yang tersisa jelas tidak mau mendengarkan perintahnya. Dalam keputusasaan, Huan Hui hanya bisa bergegas keluar dari rumah persembunyian dan memberi perintah. Saat ini, suara Caesar terdengar di radio. Chen Hao, keluar. Suara ini sepenuhnya sesuai dengan harapan Chen Hao. Jika Huan Hui dapat mentolerirnya, maka dia benar-benar harus mempertimbangkan apa yang Huan Hui ingin dia lakukan. Selamat, Maya dari keluarga Auguste Rusia. Selamat, Anda telah menjadi pemenang akhir lelang organisasi neraka di Tiongkok. Anda akan mendapat dukungan dari organisasi neraka dan memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan Anda, keinginan apapun. 4 kata terakhir seperti mantra ajaib, yang membuat pecundang yang dibawa ke tempat lain untuk berpartisipasi dalam lelang normal merasakan semacam kecewa. Setelah mendengar ini, Maya, yang telah menantikan kalimat ini, tidak memiliki kejutan dalam imajinasinya, kecuali ketidakberdayaan. Di sisinya, Chen Hao secara tidak sengaja meringkuk mulutnya. Melihat tindakan Chen Hao, Maya membuang gagasan bahwa dia ingin menjauh. Jarak antara dirinya dan Chen Hao hanya sekitar 1 meter. Sejujurnya, berdiri dalam jarak 1 meter dari Chen Hao, Maya sangat khawatir. Karena menyaksikan seluruh proses kematian Murakami di tangan Chen Hao. Saat itu, Murakami hanya berjarak sekitar 1 meter dari Chen Hao. Kemudian Maya mendapat penegasan, yaitu dalam jarak 1 meter dari sisi Chen Hao sudah pasti merupakan kawasan berbahaya berwarna merah, dalam jarak 3 meter dari 1 meter merupakan kawasan berbahaya berwarna jingga, dan dalam jarak 5 meter merupakan kawasan berbahaya berwarna biru, daerah. Pasalnya dalam jarak 5 meter, Chen Hao masih mengeluarkan pistolnya dan hampir meledakkan kepala Murakami. Maya tidak menganggap dia lebih baik dari Murakami Jiro. Adapun jarak aman di sekitar Chen Hao, apakah itu di luar pandangan Chen Hao? Kamu tidak punya ide buruk, kan? Meski kepala hewan itu mudah diambil, Maya masih sedikit khawatir. Chen Hao menatap Maya dengan wajah pucat. Untuk pemikiran cermat di mata Maya, Chen Hao bisa melihat dengan jelas. Jangan khawatir, aku tidak bisa memikirkanmu dalam waktu singkat. Jika aku ingin membunuhmu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Meski paruh kedua kalimatnya bercanda, Maya tetap mengeluarkan keringat dingin, tertawa 2 kali,
dan akhirnya bergerak sedikit ke samping. Kalau begitu aku di sini, tapi terima kasih dulu. Terima kasih kembali. Angkat tangan, orang-orang di sana, atau kita tembak. Ketika Chen Hao dan Maya sedang membicarakan satu sama lain, orang-orang dari faksi Huan Hui akhirnya muncul di depan Chen Hao, satu persatu bersenjata lengkap, dengan senjata berat di tubuhnya dan topeng di wajahnya. Sepertinya Chen Hao adalah bandit super kejam yang perlu diperlakukan dengan sangat serius. Jangan banyak bicara. Huan Hui mengirim seseorang untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh keturunan kerajaan asli ini. Chen Hao sangat kooperatif mengangkat tangannya. Lihat, Maya juga mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, dia menoleh dan bertanya dengan curiga, sebenarnya, tadi aku benar-benar ingin bertanya padamu, tepat setelah kamu mendapatkan sesuatu, kenapa kamu tidak segera pergi? Menurut pemikiran orang normal, jika Anda melakukan sesuatu yang buruk, Anda harus segera meninggalkan tempat kejadian, dan semakin cepat semakin baik. Jelas sekali, pria di depan Anda ini tidak bisa diperlakukan dengan pemikiran orang normal. Jelas merampok barang kelas harta nasional, tapi hasilnya juga dengan santai menunggu orang lain untuk menangkapnya. Jika ada orang yang melihat hal seperti itu, dia akan berkata, orang ini gila. Namun, saat Chen Hao mengatakan alasannya, Maya terdiam. Apakah kamu pikir aku tidak tahu untuk segera pergi? Aku ingin, tetapi apa yang kamu lakukan ketika aku pergi? Bagaimana jika ketika aku mencuri dan pergi, Huan Hui tidak mengenali identitasmu sebagai pemenang akhir? Ini semua tentang Maya. Setelah mendengar ini, Maya ingin mengatakan, kamu bodoh atas nama ibu, kepada Chen Hao. Namun pada akhirnya, hanya kamu yang keluar dari mulutnya. Terima kasih. Mulai hari ini, kamu adalah saudara laki-lakiku dan saudara kandung Maya Augustus. Tetapi mereka yang menentangmu menentangku. Anggur yang aku minum akan selalu ada di cangkirmu. Daging yang aku makan akan selalu menyisakan bagian yang terbaik untuknya, kamu. Ini janjiku. Aku bersumpah demi nama keluarga Augustus. Maya tiba-tiba mengatakan hal yang begitu serius, Chen Hao juga agak tidak responsif. Ketika reaksinya muncul, Chen Hao menggelengkan kepalanya dan tertawa. Terkadang, mencari teman sangatlah mudah. Selama Anda membandingkan hati Anda dengan hati Anda akan selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ayolah, sama seperti kamu, beruntung tidak merepotkanku. Kamu sepertinya tidak mengerti apa yang telah kamu lakukan. Suara Huan Hui menyela pembicaraan mereka. Dengan wajah dingin, dia mendorong orang-orang di depannya. Setelah hampir 2 jam, Huan Hui akhirnya muncul di depan Chen Hao. Dan sekarang Huan Hui, tidak peduli sikap atau suasana hatinya, jauh dari sebelumnya, tapi itu sangat normal. Tidak peduli siapa dia akan sangat marah ketika menghadapi hal seperti itu. Huan Hui tidak membiarkan orang membunuh Chen Hao saat itu juga. Kualitasnya sudah sangat bagus. Butuh banyak usaha untuk mengumpulkan kepala hewan yang bagus, lalu hanyut. Sekarang Huan Hui ingin mencabik-cabik Chen Hao dan memakannya. Tampaknya setiap orang yang melihat Chen Hao memiliki permusuhan tertentu terhadapnya. Alasan utamanya adalah karena Chen Hao tidak terikat secara kaku dengan aturan permainan orang modern dan selalu menjadi orang yang keluar dari aturan permainan. Jadi ketika dia melanggar aturan permainan, semua orang membencinya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kamu tidak perlu memberitahuku apa yang telah kulakukan. Aku sangat jelas tentang apa yang telah kulakukan. Aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku telah keluar dari pelelangan ini dan bahwa Maya Auguste adalah orang terakhir yang akan tinggal. Selain itu, aku tidak ada hubungannya dengan tinggal di sini. Jadi, selamat tinggal padamu. Tubuh Chen Hao perlahan mundur, melihat Chen Hao melakukan gerakan seperti itu, Huan Hui tanpa ragu langsung memerintahkan, bangun, tangkap dia. Atas perintah, para penjaga, yang hampir bersenjata lengkap, mengambil senjata mereka dan mencoba menembak, tetapi ketika mereka menembak ke pintunya, Huan Hui menghentikan mereka lagi, jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Meskipun Huan Hui akan meledak, dia masih ingat apa tujuan sebenarnya datang ke Tiongkok. Oleh karena itu, Huan Hui sangat optimis dengan Chen Hao, yang memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki latar belakang. Selain itu, Huan Hui terkesan dengan keberanian Chen Hao. Sudah berapa lama tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu di wilayah neraka. Setelah merampok barang-barang dengan paksa, dia masih tidak melarikan diri dan pergi untuk menjelaskan. Huan Hui telah hidup begitu lama,
tetapi dia benar-benar belum melihat banyak dari mereka. Jika pihak lain menggunakan senjata, Chen Hao mungkin tidak dapat keluar dari sini. Namun, karena pihak lain tidak menggunakan senjata, Chen Hao tidak akan sopan dan akan melarikan diri. Tidak seperti orang lain, Chen Hao berlari langsung keluar Lao Hukok. Dia berlari di sepanjang jembatan batu Redwood melintasi seluruh sungai buatan. Dia tidak secepat taksi terlatih di belakangnya. Tentara dapat mengejar. Akibatnya, tampaknya semua orang yang hadir hanya bisa melihat punggung Chen Hao dan berlari semakin jauh. Mereka hendak meninggalkan Lao Hukok. Namun, Huan Hui bukanlah orang yang belum pernah melihat dunia, dan tindakan pertahanan Lao Hukok ketat di luar dan longgar di dalam. Tidak ada pasukan pertahanan di resor Lao Hukok, tetapi di luar Lao Hukok, itu adalah ritme 3 langkah, 1 tiang, 5 langkah, dan 1 peluit. Jangankan orang, tidak mudah bagi kucing dan anjing untuk masuk. Dan bukan hanya itu, secara realistis, seluruh resor telah menjadi tempat di mana tidak ada jalan keluar sejak diambil alih oleh neraka. Mudah untuk masuk, membayar banyak uang, atau mengirim kepala perunggu dari 12 hewan zodiak di Yuanming Yuan. Tetapi jika Anda ingin keluar, Anda perlu melihat apakah Huan Huile bahagia. Setelah berita lelang tersebar, sebagian besar orang di ruang bawah tanah dunia akan mengirim keturunan mereka yang paling kuat untuk berpartisipasi dalam lelang, membawa banyak kekayaan, berharap untuk memenangkan kemenangan. Seperti yang diketahui semua orang, apa yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Satu-satunya fungsi yang mereka mainkan di sini adalah untuk menjadi pelampiasan. Namun, tidak ada yang tahu ini. Mereka datang ke sini dengan bodoh, seperti babi gemuk yang meletakkan kepalanya di bawah pisau jagal. Namun kali ini, Huan Hui bukanlah babi gemuk, melainkan babi hutan buas yang tidak dapat dibunuh bahkan dengan senapan. Jadi Huan Hui menyadari kekuatan babi hutan itu. Orang-orang berpakaian hitam yang telah menjaga pintu masuk resor mendengar suara yang datang dari resor dan dengan cepat menyerang. Senapan mesin lipat di tangan mereka harus disingkirkan setelah mendapatkan perintah dari Huan Hui. Pada akhirnya, dia harus melawan Chen Hao dengan tinjunya. Masing-masing orang berpakaian hitam ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, tetapi di depan Chen Hao, mereka hanya bisa memakan tanah. Kemudian Chen Hao mencengkeram tangan orang yang hendak memborgolnya dengan punggung tangannya dan memaksa pergelangan tangannya untuk mematahkan pergelangan tangan orang itu. Sebelum borgol itu jatuh ke tanah, dia mencengkeram borgol itu dan meletakkannya di tangan salah satu orang. Kemudian dia membungkuk untuk menyerang dan menjepit pergelangan tangan orang itu ke ketiaknya. Dia langsung mengatakan bahwa ujung borgol yang lain diborgol ke pergelangan tangannya. Meraih pinggang belakang pria itu, bahu atas, langsung saling melempar ke bawah jembatan, dan ujung borgol yang lain masih diborgol ke tubuh orang lain. Borgol baja langsung membiarkan 2 orang menjadi bayi siam. Ini hanya sebagian kecil dari tangan Chen Hao. Kemudian dia melangkah seperti banteng di tengah kerumunan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berdiri di depannya berakhir dengan baik. Adapun Chen Hao, meskipun dia sangat sembrono, otaknya sangat tenang. Sulit untuk bertarung dengan 2 tangan dan 4 tangan. Berdasarkan situasi saat ini, mustahil baginya untuk keluar dengan selamat. Oleh karena itu, ia mencari kesempatan yang sangat baik untuk menyingkirkan orang-orang di belakangnya. Kekuatan orang-orang ini tidak sebaik kekuatan mereka sendiri, tetapi kemenangan terletak pada jumlah orang yang banyak, dan ada banyak pengejar di belakang mereka. Jembatan itu hanya sepanjang 10 meter, tetapi seperti bahaya alam, yang membuat Chen Hao dalam dilema. Setelah sekian lama berkonflik, saya tidak berhasil keluar dengan sukses. Pada saat ini, ada ledakan hebat di sisi lain resor. Mendengarkan arahnya, sepertinya itu berasal dari jalan. Ledakan pertama hanyalah panggilan bangun bagi semua orang yang hadir yang mendengarnya. Setelah itu, terjadi ledakan dan kobaran api secara berurutan, dan nampaknya ledakan tersebut semakin mendekati Lao Hukok. Melihat ini, Huan Hui, yang peduli pada Chen Hao, menginjak tanah, berbalik dan bergegas ke arah ledakan. Kepala binatang itu hilang dan Yuanming Yuan dibom. Konsepnya tidak sama, oke. Tiba-tiba, Chen Hao tidak membiarkan orang pergi. Kesempatan ini hilang sia-sia. Dia melihat ke bawah ke sungai, menarik napas dalam-dalam, dan langsung melompat dari tengah jembatan. Ada percikan besar di sungai, tapi Chen Hao menghilang di atas air. Melihat ini, orang-orang berbaju hitam yang akan bergegas ke jembatan untuk mengepung Chen Hao juga tercengang.
Dalam keadaan normal, mereka harus menembak untuk memastikan Chen Hao tidak lari jauh, tapi Huan Hui mengatakan bahwa mereka tidak bisa menembak dan mereka harus menangkapnya hidup-hidup. Di hari yang dingin ini, siapa yang tidak terpikir untuk melompat ke sungai, jadi rasanya agak canggung. Maya berdiri di dekat air mancur yang terlihat di pintu masuk Yuan Mingyuan dan menyaksikan Chen Hao melompat ke dalam air. Dia juga senang. Saya tidak menyangka Chen Hao akan menggunakan gerakan seperti itu pada akhirnya. Sungguh mengagumkan. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Maya berbalik dan berjalan ke arah kepergian Huan Hui. Setelah 7 atau 8 ledakan, Huan Hui akhirnya berhenti. Namun Huan Hui tidak berani mengendurkan kewaspadaannya dan bergegas menuju ke arah ledakan mengikuti langkah orang-orang. Namun setelah sampai di tempat tersebut, yang ada hanya kekacauan dan bekas-bekas ledakan yang tersisa. Siapa yang melakukannya? Huan Hui menengadah ke langit dan mengaum. Seperti beruang yang dirampok makanannya di musim dingin. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya berada di bawah kendalinya, hingga hanya tersisa Chen Hao dan Maya. Setelah Chen Hao tidak bermain sesuai aturan, adegan itu sepertinya sedikit di luar kendalinya. Sepertinya itu hanya pernyataan yang sangat sederhana. Tepatnya, ia harus lepas kendali dan bergerak ke arah yang tidak dapat diprediksi. Semua ini karena Chen Hao. Sekarang suasana hati Huan Hui tidak lebih buruk dari suasana hati Murakami yang asli. Memikirkan Chen Hao, Huan Hui menyadari bahwa Chen Hao masih berada di jembatan di pintu masuk resor. Di mana Chen Hao? Apakah Chen Hao menangkapnya? Dengan marah menarik seorang penjaga yang berdiri di sampingnya, dan Huan Hui hampir mengaum. Penjaga bertanya kepada Chen Hao tentang hal itu melalui walkie-talkie. Tetapi ketika dia mendapat jawabannya, dia tidak berani memberitahu Huan Hui. Chen Hao melompat ke sungai. Setelah mendapat jawaban konyol seperti itu, Huan Hui ingin menebas semua orang di depannya. Apa yang melompat ke sungai? Orang seperti Chen Hao mungkin tidak akan mati meskipun mereka melompat ke laut. Kalau sungai buatan dengan kedalaman 2 atau 3 meter bisa tenggelam, namanya melihat hantu. Perkembangan hal semacam ini di luar rencana sebenarnya bukan yang diinginkan Huan Hui, dan rencana malam ini tampaknya sangat sempurna, tidak ada masalah sama sekali. Namun ketika Chen Hao tidak mengikuti aturan mainnya, semua rencananya keluar jalur. Dan Chen Hao, kini juga menghilang tanpa jejak, yang niscaya membuat Huan Hui sangat marah, ponselnya berdering. Setelah telepon tersambung, suara Caesar terdengar dari sisi lain telepon. Jangan khawatir tentang kepala binatang itu. Ada situasi di markas. Kami akan segera kembali. Anda dapat meninggalkan beberapa orang di sini untuk menyelesaikan akun dengan Chen Hao terlebih dahulu. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjadi tuan rumah pelelangan, lalu kita akan terbang kembali dalam semalam. Mendengar nada bicara Caesar yang berat, Huan Hui mengerutkan kening dan menutup telepon. Setelah melompat ke sungai buatan, Chen Hao pertama-tama mengintai di bawah dan pindah ke kiri untuk jarak tertentu. Kemudian dia diam-diam muncul ke permukaan, dan kemudian dengan cepat naik ke tepi seberang. Di akhir musim gugur, ketika sungai dingin, jika Chen Hao tidak sabar, bahkan jika dia menahan napas lama setelah melompat, akan menimbulkan gerakan yang tidak perlu karena dinginnya sungai. Sedangkan untuk saat ini, lebih baik cari tempat untuk pemanasan. Setelah mendaki ke darat, karena ada begitu banyak perubahan di sini, Chen Hao tidak berkeliaran di tempat-tempat ini setelah dia kembali ke kota Xinhe, jadi dia tidak mengetahui rutenya. Dia membuang banyak waktu untuk mencari tempat. Chen Hao menemukan rute berdasarkan ingatannya sebelumnya. Namun, ketika Chen Hao hendak kembali, sekelompok orang dengan cepat muncul di depannya. Chen Hao, yang masih basah dan meneteskan air, melihat orang-orang ini dan tiba-tiba merasa tidak berdaya, bisakah kamu berhenti sebentar? Chen Hao cukup akrab dengan orang-orang yang muncul di hadapannya. Harus, semua pakaiannya adalah pakaian tempur berwarna hitam, dan dia memiliki bushido yang panjang dan sempit di punggungnya. Pakaian seperti ini jelas merupakan pakaian ninja Jepang. Orang-orang ini pasti mendapat kabar dari Murakami Wanliu dan datang ke sini untuk mencari keberadaan Chen Hao. Ada pepatah bagus yang mengatakan bahwa orang yang mengenal Anda akan selalu menjadi musuh Anda, karena hanya mereka yang akan berusaha keras mempelajari Anda, berusaha menemukan kelemahan Anda, dan kemudian membunuh Anda. Justru karena Murakami diam-diam mempelajari Chen Hao, dia sangat mengenal Chen Hao. Sementara Huan Hui masih mencari keberadaan Chen Hao kemana-mana,
Murakami telah berspekulasi tentang keberadaan Chen Hao dan secara akurat menemukan Chen Hao ketika dia ingin pergi ke darat. Ketika Chen Hao tidak punya pilihan selain memeras air keluar dari tubuhnya, para ninja telah menentukan identitas Chen Hao, dan segera mengeluarkan pedang samurai dari tubuhnya dan bergegas. Selama pertarungan tadi, senjata Chen Hao hampir habis, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah belati. Adapun pistol yang disematkan di pinggangnya, ia kehilangan kemampuan menggunakannya karena berada di dalam air. Jadi ketika orang-orang itu menghunus pedang samurai untuk mengepung mereka, Chen Hao menyerbu mereka dengan belati. Setelah mereka bertabrakan satu sama lain, Chen Hao hampir mengalami reaksi bawah sadar. Meski begitu, baik kecepatan maupun kemampuan refleksinya jauh melampaui batas kemampuan para ninja tersebut. Oleh karena itu, butuh waktu kurang dari setengah jam untuk terbang, dan semua ninja telah terbunuh. Adapun Chen Hao, dia masih utuh, dan bahkan karena banyak gerakan, air di tubuhnya telah menguap. Tentu saja, apa yang disebut air yang diuapkan tidak berpengaruh sama sekali. Karena Chen Hao masih basah, tidak ada perubahan yang terjadi di tempat kejadian, kecuali para ninja yang terjatuh ke tanah, yang bisa membuktikan bahwa Chen Hao baru saja lewat. Ketika Chen Hao kembali ke distrik pemerintahan, pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka telah berakhir. Hal ini menarik pasukan bawah tanah dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam pelelangan sebagai tamu pendamping. Pada saat ini, semuanya akhirnya berakhir. Melihat jam 0.30 di layar besar yang tergantung di gedung bertingkat pinggir jalan, Chen Hao menghela nafas tanpa daya. Di luar dugaan, pada akhirnya ternyata selesai. Sejauh ini, Chen Hao masih belum percaya. Apakah sesederhana itu? Dan tidak ada halangan, bahkan baku tembak pun tidak terjadi. Ini bahkan lebih tidak terduga dari perkiraan Chen Hao, tetapi hasil akhirnya sempurna. Melihat Chen Hao, yang basah kuyup, pemilik restoran kecil itu bertanya ragu-ragu, "Saudaraku, apakah kamu ingin makan?" Chen Hao memberinya tatapan putih. Lalu dia kembali ke dapur tanpa pengelolaan uang. Ketika dia melihat Chen Hao kembali ke dapur, pemilik restoran menyentuh kepalanya dan kembali ke konter. Orang-orang seperti ini berada di luar kendalinya. Di zaman kuno, orang-orang ini seperti seorang Grandmaster. Lebih baik warga biasa seperti dirinya menjauh dari mereka. Bagus sekali, Chen Hao. Melihat Chen Hao masuk dan duduk di ruang pemantauan untuk mengamati pergerakan di sekitar kota Xinhe, Chen Hao juga mengangkat kepalanya. Alhasil, saat melihat Chen Hao dengan air di sekujur tubuhnya, dia sedikit terkejut. Kemudian dia bangkit dan pergi ke pintu di sisi lain. Chen Hao mengikuti Liu Cheng dengan wajah kosong, seolah-olah dia baru saja merampok bank dan sekarang berada di depan polisi. Dia akan menghadapi krisis penangkapan dan tidak memiliki apapun untuk dicintai. Saya tidak menyangka Anda akan menyelesaikan masalah secepat ini. Sejujurnya, Anda mengejutkan saya. Membawa Anda ke Biro Keamanan Nasional mungkin adalah hal paling benar yang pernah saya lakukan. Dorongan seperti ini, tidak peduli kepada siapa Anda mengatakannya, mungkin bisa dianggap sebagai kata yang sangat menginspirasi. Tapi di tubuh Chen Hao, itu hanya mendapatkan ekspresi menghina Chen Hao. Itu mungkin hal paling salah yang pernah saya lakukan untuk membantu Anda mendapatkan kembali kepala hewan itu. Jawaban Chen Hao jelas semakin mengejutkan Liu Cheng, karena tindakan Liu Cheng memegang handuk mandi membeku. Sebagai tanggapan, dia menyerahkan handuk mandi di tangannya kepada Chen Hao. Ngomong-ngomong, Liu Cheng memberi Chen Hao sebatang rokok, produk kelas atas. Tiongkok Raya paling klasik. Chen Hao menerimanya dengan tidak sopan. Liu Cheng membantu menyalakan rokok. Lalu dia bertanya, "Mengapa kamu mempunyai pemikiran seperti itu?" "Karena saya tiba-tiba mengetahui bahwa tidak baik bagi saya untuk membantu Anda melakukan sesuatu, terutama ketika saya melawan kekuatan bawah tanah internasional seperti neraka. Bagi saya, hanya akan ada akhir yang lebih buruk dan akhir yang terburuk pada akhirnya." Mendengar kata-kata Chen Hao, Liu Cheng tertawa terbahak-bahak, "Kamu tidak bisa mengatakan itu." Dia menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Liu Cheng berkata, "Sebenarnya, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa semua yang Anda lakukan di kota Xinhe telah menyentuh keuntungan kami. Jika Anda tidak memilih untuk berdiri di tim kami, saya jamin Anda akan berakhir di penjara. Kota Xinhe atau seluruh wilayah Tiongkok. Apakah kamu ancaman?" "Tidak," Liu Cheng menjawab dengan tegas, lalu bangkit dan menepuk bahu Chen Hao. "Anak muda, kamu masih muda,
jalanmu masih panjang, ada banyak hal yang harus dilakukan di masa depan. Saya harap kamu bisa mengerti, kami, Huaxia, dapat berkembang sejauh ini, bukan melalui slogan dan harapan untuk masa depan, namun melalui pengorbanan dan dedikasi banyak orang. Apa yang saya lakukan sekarang adalah demi negara dan Tiongkok. Chen Hao mencibir 2 kali. Bukan karena dia memiliki antipati terhadap Tiongkok atau negaranya. Yang membuatnya antipati hanyalah sebagian dari birokrat China. Namun, hal-hal ini bukanlah hal yang perlu ditangani oleh Chen Hao, karena hal-hal seperti itu adalah masalah Liu Cheng. Liu Cheng tidak menyangka Chen Hao akan memunculkan ide seperti itu pada akhirnya, karena menurutnya, Chen Hao seharusnya adalah tipe orang yang sangat patriotik dan memiliki ketergantungan yang kuat pada negara, namun faktanya mengatakan kepadanya bahwa Chen Hao sepertinya bukan orang seperti itu. Liu Cheng tidak tahu mengapa Chen Hao memiliki ide seperti itu, tapi dia selalu berpikir bahwa harus ada beberapa detail di dalamnya. Namun, sudah terlambat baginya untuk memikirkan banyak hal. Ke-12 kepala hewan dikumpulkan. Sekarang dia perlu mengatur semalaman dan mengirimkan barang. Hanya dengan cara inilah dia dapat menjamin keamanan ke-12 kepala hewan tersebut. Duduk di ruang ganti kandang, Chen Hao diam-diam selesai merokok, mematikan puntung rokok, dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Ketika dia masih di dalam kandang, semua hal di resor Lao Hukou telah berakhir, dan pada akhirnya, dia tidak dapat mengetahui siapa orang yang memasang bom itu, atau dia tidak mengetahuinya sekarang, atau dia tidak dapat mengetahuinya, menemukannya di masa depan. Tapi Huan Hui tahu bahwa masalah ini tidak pernah selesai. Chen Hao, yang membuatnya merasa senang, pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatur urusan Maya, Huan Hui segera kembali ke rumah persembunyian, karena dia harus berdiskusi dengan Caesar bagaimana cara mengembalikan ke-9 kepala hewan itu. Dan solusi Caesar juga sangat sesuai dengan gaya keluarga Chules. Ketika Huan Hui menemukannya, Caesar hanya memberikan 2 kata, yang sangat rapi. Bunuh aku, bunuh Chen Hao. Caesar menggelengkan kepalanya dan sedikit mengangkat mulutnya untuk membunuh Chen Hao. Tidak, tidak, bukan itu yang ingin dia lakukan. Bukan hanya itu yang ingin dia lakukan. Membunuhnya bukanlah hal yang ingin saya lakukan. Jika saya ingin membunuhnya, saya akan membunuh semua orang, apakah itu Jepang, Prancis, atau Italia. Semua orang, hanya Chen Hao yang tersisa. Ketika dia mengatakan itu, Caesar mengangkat gelasnya dan mengocoknya. Lelang neraka adalah tempat di mana nyawa orang digunakan sebagai chip. Itu membunuh semua orang, tapi jika Chen Hao tertinggal, apa yang akan dipikirkan orang-orang itu? Saya yakin saya pikir orang-orang ini dibunuh oleh Chen Hao. Ketika dia mengatakan itu, Huan Hui sendiri tidak dapat menahan perang dingin, menatap mata Caesar dengan sedikit warna ketakutan. Kamu benar-benar orang gila, Caesar. Tidak, seluruh keluargamu gila. Semua orang gila, hanya orang gila yang bisa bertahan hidup di dunia ini. Tahukah kamu apa yang terjadi di markas besar? Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa ada yang tidak beres dengan markas dan semua kader harus kembali? Topiknya tiba-tiba melompat ke sini, Huan Hui tampaknya tidak beradaptasi, dan Caesar mengangguk tidak setuju. Ya, seperti yang saya katakan, ada beberapa masalah kecil di markas, dan masalah-masalah itu, yang bukan kebetulan terjadi oleh kami, keluarga. Apa, jika kita mengatakan bahwa kata-kata yang menentang Chen Hao barusan dimaksudkan untuk membalas dendam kepada Chen Hao, maka kata-kata ini bukan hanya ruang lingkup balas dendam. Apakah kamu mencari kekuasaan? Huan Hui masih ingat apa yang Caesar katakan padanya. Ada beberapa masalah di markas besar organisasi neraka di London, Inggris. Beberapa elemen pelanggar hukum tidak berdamai dengan kepemimpinan mantan pemimpin dan melancarkan serangan diam-diam dan pembunuhan terhadap pemimpin organisasi neraka. Terjadi banyak keributan, bahkan banyak orang yang meninggal, namun Huan Hui tidak menyangka bahwa orang yang memulainya ada di depannya.